Disiarkan secara langsung dari Studio Graha Tribun Sumsel dan dirilai di seluruh jaringan Tribun Network. Selamat datang dalam acara Konvensi Perempuan Indonesia. Dan mari kita sambut pembawa acara hari ini, Givano Tahalele dan Feby Fretania. Siapa nyetelnya tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat siang dan selamat datang di dalam acara Konvensi Perempuan Indonesia, Ibu Cerdas Generasi Sehat Indonesia Maju Tanpa Stunting. Ya, baiklah, selamat datang bagi para seluruh peserta acara, dan tentu saja sebelum kita mulai, izinkan kami berdua untuk menyapa para tamu kehormatan. Ya. Selamat datang yang dihormati Ibu Syifa, perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh narasumber. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Hasto Wardoyo SPOG selaku Kepala BKKBN RI. Ibu I Gusti Bintang Ayu Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada Hajah Febrita Lustia Hermanderu selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan. Ibu Endah Trista Agustiani, PhD, selamat datang. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Bandar Lampung, yang terhormat Ibu Eva Duyana, selamat datang dan selamat bergabung. Selamat datang dan selamat bergabung untuk Ibu Roziana Wiguna, District Governor Rotary International District 410. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Florentina Panji dari PT Sasa Inti. Selamat datang dan selamat bergabung untuk Ibu Rida Atmiyanti dari PT Sasa Inti. Dan tentu saja acara ini dipersembahkan oleh BKKBN RI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PKK Provinsi Sumatera Selatan, Rotary International Distrik 3410, Forum Kader Posyandu Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Bank BRI, Telkomsel, Sasa Tepung Bumbu. Iman nggak sih korang? Ini merupakan Iman. tujuan UMKM di Indonesia. Kamera kita nih nggak kate. Berbasis blockchain untuk Tokoin dapat digunakan sebagai credit scoring untuk membangun profil bisnis bagi rekan-rekan UMKM. Dan juga ada ralali.com. Ralali.com adalah wholesale marketplace perdana di Indonesia yang telah melayani lebih dari 1 juta bisnis user sejak 7 tahun yang lalu, berkomitmen membantu small medium business untuk terus bertumbuh seiring dengan berjalannya teknologi, dan juga perluas bisnismu sekarang bersama ralali.com. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Esa Kurniati Romas Hernandez, Ketua Persib Kartika Chandra Kirana, cabang DIM 0410 KBL. Kami ucapkan selamat datang Ibu Linda Hendro Sugiatno, Ketua Bayangkari Kota Bandar Lampung. Kemudian selamat datang kepada Ibu Siva Korina Derajat, Ketua Persib Kartika Chandra Kirana Korem 043 Gatam, Provinsi Lampung. Selamat datang dan selamat bergabung Ibu Riana Sari Arinal, Ketua TPPKK Provinsi Lampung dan Ketua TPPKK Kota Seprov Lampung. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Niluh Putu Putri Swastiani Koster, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, dan juga para Ketua TPPKK Kabupaten Kota Seprovinsi Bali. Selamat datang dan selamat bergabung Ibu Haja Luciana Kosasi, Ketua TPPKK Kabupaten Sambas, Ibu Arita Apolina, Ketua TPPKK Kabupaten Sanggal. Dan juga kami ucapkan ada seluruh pengurus TPPKK yang sudah hadir dari seluruh Indonesia sepertinya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan boleh ya. Betul, dan saat ini di ruangan virtual saja sudah ada katanya ada 300 peserta. Wow, sangat antusias sekali di acara Kartini tahun ini. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan baiklah Feby, seperti sudah kita ketahui bersama, Hari Kartini jatuh tepat pada hari ini, tanggal 21 April 2021. Dan merupakan momentum yang sangat baik bagi para wanita Indonesia. Di hari ini kita kembali mengenang perjuangan dan jasa Raden Ajeng Kartini, salah satu pahlawan nasional Indonesia.
Sosok Raden Ajeng Kartini telah menjadi inspirasi kaum perempuan Indonesia, meski telah berabad jaraknya dari kehidupan beliau, namun jasa dan pemikiran beliau masih tetap relevan sampai dengan hari ini. Dan tentu saja melahirkan dan menginspirasi banyak perempuan di Indonesia. Luar biasa. Memperingati Hari Kartini, kami mempersembahkan acara ini, webinar Konvensi Perempuan Indonesia, dengan tema Ibu Cerdas Generasi Sehat Indonesia Maju Tanpa Stunting. Kita berharap kegiatan ini dapat semakin menyatukan tekad kita dalam menjadikan pembangunan sumber daya manusia Indonesia lebih baik lagi. Seperti cita-cita dalam lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dan tentu saja izinkan kami memperkenalkan diri, saya Givano Tahalele. Saya Feby Fretania. Dan kami akan menjadi pembawa acara selama Konvensi Perempuan Indonesia kali ini. Dan tentu saja sebagai rasa bangga kita menjadi warga negara Indonesia, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Vano, mungkin saya mau mengingatkan lagi dalam acara ini, khas konvensi ini akan segera dimulai. Mohon untuk peserta di rumah mematikan tombol mikrofonnya. Sekali lagi, mematikan tombol mikrofonnya agar tidak mengganggu kepada peserta yang lainnya. Betul ya, sekali. Vano, ya. Untuk kalau ada pertanyaan boleh silahkan ditinggalkan di kolom pesan. Betul sekali. Nanti setiap pertanyaan akan dibacakan pada sesi tanya jawab. Betul. Baiklah, sekali kita lagi, kita lanjut kembali. Kita lanjutkan acara ini. Untuk acara selanjutnya yaitu untuk memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan agar acara ini berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Haji Slamet Haryono. Untuk Bapak Haji Slamet Haryono, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pembukaan Konvensi Perempuan Indonesia, izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Para hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma firli wa li walidayya yarhamhuma kama rabbayana saghiran. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni 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 warzuqni
warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawi alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbal minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Di Konvensi Perempuan Indonesia, Ibu Cerdas Generasi Sehat Indonesia Maju Tanpa Stunting. Dan tentu saja acara ini disiarkan secara langsung di seluruh platform sosial media Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel, dan juga disiarkan secara seluruh jaringan Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan tentu saja kita akan segera mulai, dan untuk pertama-tama kita akan mendengarkan kata sambutan dari CEO Tribun Network yang terhormat Bapak Dahlan Dahi. Kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terasa kita sudah berada kembali di suasana peringatan Hari Kartini di bulan April 2021 bersamaan dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bersama keluarga dan tetap terus menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari pandemi COVID-19. Senang sekali tahun ini Tribun Network dapat melaksanakan kegiatan yang bertaraf nasional yang diselenggarakan secara virtual, yakni Konvensi Perempuan Indonesia sebagai puncak peringatan Hari Kartini 2021. Kegiatan ini adalah ide dan pengembangan kegiatan yang sebelumnya sudah dilaksanakan sejak 3 tahun lalu lewat penyelenggaraan Kartini Millennial Award, sebuah ajang pencarian perempuan milenial hebat yang menginspirasi dan berperan di bidang masing-masing di wilayah Sumatera Selatan. Tahun ini selain dari Sumatera Selatan juga kita memiliki perwakilan Kartini Millennial Award dari Pekanbaru, Lampung, Bangka, Jawa Tengah, dan Bali, sehingga dapat dikatakan kegiatan Kartini Milenial ini skalanya sudah hampir nasional yang melibatkan hampir seluruh jaringan Tribun dan hari terselenggara pembinaan Konvensi Perempuan Indonesia hari ini. Konvensi Perempuan Indonesia mengangkat tema Ibu Cerdas, Generasi Sehat Indonesia Maju Tanpa Stunting adalah wadah bagi kita semua untuk menyatukan tekad seluruh unsur bangsa, terutama perempuan. Tujuannya agar kita semua semakin semangat dalam mendidik dan menjadikan generasi sehat, tentu dengan dukungan kaum laki-laki, karena dengan begitulah bangsa ini akan jaya, maju, dan berkesinambungan. Isu stunting menjadi perhatian kita karena angka kecukupan gizi masih cukup rendah. Selain itu, berdasarkan data pemantauan status gizi 2019, angka stunting Indonesia masih di kisaran 27,67%, sehingga dibutuhkan langkah dan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdaya guna. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo yang telah meluangkan waktu menjadi keynote speaker dalam webinar ini. Juga kehadiran para panelis, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Gusti Bintang Ayu Darmawati, serta Kepala BKKBN Republik Indonesia, Dr. Harto Wardoyo, kemudian Ibu Ketua PKK Provinsi Sumatera Selatan, Haja Webrita Lustia Hermanderu, dan Ibu Distrik Governor Rotary International, Distrik 3410, Ibu Roziana Wiguna, serta panelis, penasehat strategis bidang kesetaraan gender, inklusi sosial, dan partisipasi masyarakat sipil, Dr. Endah Trista Agustiana. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih atas kerja keras Head of Newsroom Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel, Ibu Haja Weni Randiastuti sebagai tuan rumah, penyelenggara acara sekaligus host acara ini, bersama VP IWN
IMA Chapter Palembang, yang juga dirut PT ATP Boy Systems, Ibu Febi Bretania, serta seluruh peserta webinar dan penonton yang menyaksikan acara ini melalui platform digital Tribun Network. Akhir kata kami ucapkan selamat memperingati Hari Kartini kepada kaum perempuan di Indonesia. Teruslah berkarya, terus menginspirasi dan mendorong dan menolong kami kaum laki-laki. Majulah perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mari kita beri tepuk tangan paling meriah dulu. Kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Ya, Ini acara yang ditunggu-tunggu, Vano. Betul sekali. Konvensi Perempuan Indonesia. Tapi tidak lupa kami ingatkan sekali lagi untuk peserta di rumah yang mengikuti acara ini, kami mohon untuk mematikan tombol mikrofonnya. Dan tentu saja acara ini dapat disaksikan secara langsung di seluruh platform sosial media Trijaya Pos Tribun Sumsel dan juga disiarkan secara relay di seluruh jaringan Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Acara kali ini akan dipandu oleh Ibu Hajaweni Ramdiastuti. Beliau adalah Head of Newsroom dari Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel yang sudah tidak asing lagi. Dan mari kita sambut moderator hari ini. Namun sebelumnya Vano kita tahan dulu karena kita harus melihat pesan-pesan berikut ini. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. BRI Buka Rekening. Keunggulan menggunakan BRI Buka Rekening: mudah, cepat, aman. Buka browser lalu ketik bukarekening.bri.co.id. Nikmati 4 langkah mudah membuka rekening BRI baru, dimanapun dan kapanpun. Apa sih yang nggak bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Hari Kartini untuk wanita Indonesia pada hari ini yang terutama sudah hadir pada acara webinar ini. Saya terus terang merinding sekali ya. Betul-betul representasi dari Indonesia Mini. Saya tadi melihat di layar ada dari Sanggau, ada dari Sambas, ada dari Buleleng, ada dari Lampung, ada dari berbagai tempat di Indonesia, dan itu sungguh membuat kita terharu karena kita sama-sama akan membahas. Kalau Ibu Kartini hadir pada saat ini, saya yakin sekali beliau akan bangga karena kita akan membahas tentang isu yang sangat strategis, isu yang sangat penting bagi generasi kita ke depan, terutama perempuan. Makanya pada kesempatan kali ini kami khusus menggelar acara Kartinian tahun ini secara webinar dengan tema Ibu Cerdas, Generasi Sehat, Indonesia Maju Tanpa Stunting. Baiklah, saya terlebih dahulu tentu saja ingin menyapa bos ini, bos saya, Bapak Dahlan Dahi, Bapak Haji Dahlan Dahi, CEO Tribun Network. Tadi sudah menyampaikan sambutan. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu Hajaweni. Oke, terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktu yang Zoom terus-menerus dengan berbagai unit seperti itu. Dan kemudian tentu saja ini ada narasumber kita yang sangat keren. Beliau adalah Kepala BKKBN.
BKKBN ini kalau di masa lalu itu terkenal dengan lagunya yang keluarga berencana sudah waktunya. Begitu kan ya Pak Hasto? Dan ya, betul sekali. Masih itu Bu Wen masih hafal sekali itu. Betul Pak. Masa saya kecil. Iya. Ya. Sama lah. Waktu kecil kalau mau berangkat sekolah pasti dengar RRI. Nah, betul. Dan alhamdulillah Pak, anak saya 2, jadi itu memenuhi anjuran pemerintah untuk punya anak 2 cukup. Begitu ya Pak? Terima kasih. Anak 2 lebih sehat. Anak 2 lebih sehat. Alhamdulillah Pak, meskipun saya terhitung semeter kotor, tapi secara kecerdasan saya kira tidak. Mudah-mudahan tidak stunting. Tidak stunting. Oke. Dan kemudian tentu saja ada Ibu Syifa. Ibu Syifa ini mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beliau adalah yang dipercaya oleh Ibu Gusti Bintang Ayu Darmawati untuk menyampaikan. Sudah ya? Iya. Bu ya, kami dibantu supaya acara kita bisa terselenggara dengan lancar. Baik, Ibu Syifa yang mewakili Ibu Gusti Bintang, nanti akan ada presentasi dari Ibu Gusti Bintang, dan akan ada beberapa penanggap yang sangat keren, dan juga saya di sini juga harus menyapa Ibu Sinta. Ibu Sinta ini adalah Ketua Persit Kodam 2 Sriwijaya. Apa kabar Ibu? Oke, mungkin beliau masih mematikan mic-nya. Kemudian ada Ibu Fitri, Ketua PDI Sumsel yang mewakili Ibu istri Pak Kapolda. Kemudian ada beberapa nama lain. Tadi saya juga sempat dimention oleh Mbak Yulia dari pemimpin perusahaannya Tribun Pontianak. Ada Ibu Ketua TPPKK di ini. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir, dan juga tentu ada teman-teman saya di Dharma Wanita Provinsi Sumatera Selatan karena kebetulan saya istri ASN. Ibu Hajah Reni Devi Nasrun bersama beberapa pengurus hadir juga, dan ini ada ibu-ibu PKK sekelurahan anget kata orang Palembang, sesumsel raya. Baik, terima kasih. Kita akan mendengarkan Ayu Bintang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, para narasumber dan moderator yang saya hormati dan saya banggakan, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan Konvensi Perempuan Indonesia yang mengambil tema Ibu Cerdas, Generasi Sehat, Indonesia Maju Tanpa Stunting. Tentunya tidak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankan. Semoga di bulan penuh berkah ini kita dapat bersama-sama memberikan sumbangsi terbaik bagi agama, lingkungan, hingga bangsa dan negara. Merupakan kebanggaan bagi saya dan jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dapat menjadi bagian dalam forum yang sangat luar biasa ini. Apresiasi saya sampaikan kepada Kompas Gramedia dan Tribun Network yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.
Sebelumnya juga saya tak lupa mengucapkan selamat Hari Kartini kepada semua penggiat pemberdayaan perempuan yang telah memberikan sumbangsih nyatanya demi mencapai kesetaraan gender di Indonesia, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Semoga diskusi kita pada hari ini dapat membuka wawasan dan kepedulian dari berbagai pihak terkait pentingnya pengarusutamaan gender dimulai dari keluarga demi menciptakan generasi yang sehat tanpa stunting. Hadirin yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menginstruksikan bahwa fokus pembangunan pada periode tahun 2020-2024 adalah pembangunan sumber daya manusia termasuk anak-anak. Dengan begitu, tumbuh kembang anak-anak kita sejak dalam kandungan, bayi, sampai mereka memasuki masa emas sudah sepatutnya menjadi perhatian bagi kita semua. Sesuai dengan hasil sensus penduduk tahun 2020, sebanyak 15,4 juta penduduk Indonesia adalah anak berusia 0 sampai 4 tahun. Pada masa-masa ini, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik secara kognitif maupun fisiknya. Salah satu isu tumbuh kembang anak usia dini yang menjadi tantangan besar bangsa kita adalah stunting. Leading sektor dari penyelesaian isu stunting adalah dari BKKBN, namun tentunya seluruh kementerian lembaga termasuk kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama-sama harus membantu perwujudan hal tersebut. Karena dampaknya Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah dampak yang berkepanjangan. Penurunan angka stunting telah dinyatakan sebagai program prioritas nasional. Target penurunan angka stunting nasional pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMN 2020-2024 adalah 14%. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo memberikan arahan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyelesaikan 5 isu prioritas pada masa kerja Kabinet Indonesia Maju tahun 2020-2024. Menyadari pentingnya pengasuhan demi menjamin tumbuh kembang anak yang berkualitas, salah satu dari isu prioritas tersebut adalah peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak. Meskipun demikian, Bapak Ibu yang kami hormati, hal tersebut tidak boleh diartikan sebagai tugas pengasuhan hanya dibebankan pada ibu saja. Pengasuhan adalah tugas setara antara ayah dan ibu. Artinya, kualitas pengasuhan yang ada di keluarga, di mana para orang tua yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mengasuh dan menumbuhkan karakter, juga mempunyai peran dan tugas yang sangat penting yang akan menghasilkan anak-anak bangsa yang potensial masa depan dan tentu akan menjadikan sumber daya manusia untuk memperkuat ketahanan bangsa. Meski data penurunan angka stunting nasional sudah menunjukkan progres positif, kita masih dihadapkan pada tantangan yang harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan isu ini, diantaranya adalah menaikkan angka pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif. Nah, karena penelitian menunjukkan bahwa balita yang tidak diberikan ASI eksklusif sejak lahir memiliki risiko stunting sebesar 4,8 kali. Demikian juga memberikan edukasi yang tepat mengenai makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, untuk hal ini nanti mungkin Pak Asto ya yang membidangi nanti akan bisa menjelaskan secara lebih detail. Kemudian hal yang terpenting yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini adalah pengarusutamaan gender di dalam keluarga. Nah, untuk mencapai kedua poin yang saya sebutkan tadi, tentunya dibutuhkan dukungan yang setara dari ayah dan ibu. Konstruksi sosial yang berkembang pada masyarakat seringkali hanya membebankan
tugas pengasuhan pada ibu saja. Ketika melahirkan, ibu diekspektasikan sudah harus memahami segala hal mengenai tumbuh kembang anaknya. Padahal tugas pengasuhan adalah tugas yang setara antara ayah dan ibu. Perhatian dan kasih sayang dari ayah tentunya adalah motivasi terbaik bagi ibu. Menyusui memang menjadi kodrat perempuan, namun bukan berarti ibu harus melewati proses ini sendirian. Menjadi tugas ayah untuk memastikan ibu dalam kondisi nyaman serta menjamin kebutuhan gizi ibu terpenuhi. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengatasi isu pengasuhan di dalam keluarga, termasuk dalam upaya pencegahan stunting, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengembangkan jaringan kelompok pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga. Puspaga merupakan potensi besar yang kita miliki bersama untuk memberikan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan bagi keluarga, khususnya dalam isu pengasuhan. Saat ini sudah ada 132 puspaga yang tersebar di 12 provinsi dan 120 kabupaten kota. Namun pelayanannya secara online dapat menjangkau seluruh keluarga di Indonesia. Puspaga ini memiliki tim psikolog dan konselor yang profesional yang dapat mengedukasi keluarga untuk mendukung dalam hal keluarga mampu memberikan pengasuhan yang tepat bagi anaknya, keluarga mampu memberikan afirmasi positif untuk meningkatkan kepercayaan diri ibu dan ayah, keluarga memperoleh informasi yang tepat, demikian juga keluarga mampu membantu menyiapkan kebutuhan ibu seperti asupan makanan yang bergizi serta peralatan yang membantu proses laktasi. Ketika keluarga mendapatkan bimbingan dan sumber informasi yang tepat, maka perempuan sebagai ibu juga akan merasa berdaya, terdukung, dan termotivasi untuk menyusui. Ayah juga mendapatkan kepercayaan diri untuk mendukung dan mendampingi proses tumbuh kembang anak sedini mungkin. Kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga telah mengembangkan 8 model pencegahan stunting pada anak balita yang disebut dengan Kampung Anak Sejahtera, dengan kegiatan peningkatan status gizi pada balita, peningkatan pengetahuan dan pemahaman keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan sumber pangan di setiap fase kehidupan anak, peningkatan pemahaman mengenai pola asuh dan pemenuhan hak anak, peningkatan keterampilan dan kreativitas ibu dalam mengolah makanan dengan bahan lokal, peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta kepedulian remaja terhadap kesehatan reproduksi dan pemenuhan gizi sebelum menikah. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, kami juga memperkuat jaringan dengan Forum Anak sebagai wadah aspirasi serta sebagai pelopor dan pelapor dalam pencegahan stunting. Forum Anak ini sampai saat ini telah terbentuk di 34 provinsi, demikian juga 458 kabupaten dan juga sampai terbentuk di tingkat kecamatan, demikian juga desa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak hidup di dalam sebuah sistem yang turut membentuknya. Seperti pepatah terkenal yang berbunyi, "It takes a village to raise a child," atau dibutuhkan suatu desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah tersebut juga menggambarkan betapa kompleksnya membesarkan seorang anak. Artinya, untuk mencapai tumbuh kembang yang maksimal dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, lembaga, dunia usaha, dan masyarakat. Marilah kita bersinergi dan bergandengan tangan demi pemenuhan gizi yang tepat serta pemenuhan hak untuk menekan angka stunting di Indonesia, khususnya dalam masa pandemi ini.
Kita semua harus bersama-sama menyatukan kekuatan untuk menjamin anak mendapatkan pengasuhan yang berkualitas, terutama bagi pengasuh utama dalam keluarga yaitu ayah dan ibu harus dapat membentuk sistem yang kuat dan saling mendukung. Sesuai dengan tema hari ini, Ibu Cerdas, Generasi Kuat, Indonesia Maju Tanpa Stunting. Pada kesempatan ini saya berharap ibu memang harus cerdas, tetapi ayah juga tidak boleh kalah cerdas. Untuk mendidik dan menumbuhkan generasi sehat, diperlukan ibu dan ayah yang cerdas. Anak-anak merupakan investasi bagi masa depan bangsa Indonesia menuju cita-cita Indonesia Layak Anak tahun 2030 dan Indonesia Emas tahun 2045. Demikian yang dapat saya sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Baik, Ibu, luar biasa sekali. Sudah mencerahkan kita semua bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan poin-poin highlight tentang bagaimana mencegah stunting, dan tadi Ibu sudah menggarisbawahi sedemikian rupa bahwa diperlukan sinergisitas, bukan saja bermula dari keluarga tetapi juga banyak sekali sektor di luar sana, stakeholder dari tempat kementerian Ibu, sehingga kita bisa bersama-sama mencegah stunting dan akhirnya akan lahir generasi yang bebas dari stunting. Baik, kita beri tepuk tangan dulu tentu saja kepada Ibu Menteri Bintang. Semoga sehat selalu. Baik, kita tadi seharusnya terlebih dahulu untuk melihat kegiatan Ibu Iriana Joko Widodo, First Lady kita, bersama Bapak Presiden Joko Widodo dalam upaya mensosialisasikan mencegah stunting, dan beliau berdua selalu bersama-sama, itu tadi sudah dimention oleh Ibu Bintang, harus ada sinergi antara ayah dan ibu, dan semuanya tentu saja harus cerdas. Kita akan melihat terlebih dahulu. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya, tetap semangat dan selalu gembira. Setiap saya dan Ibu Iriana berkunjung ke daerah, baik itu ke Sumatera, ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ke Papua, Maluku, ke Nusa Tenggara, kemanapun di tanah air ini. Ada satu hal yang selalu membuat saya dan Ibu Iriana semangat bekerja, yaitu melihat anak-anak senyum. Melihat senyum anak-anak di Indonesia. Nah, itu tadi tayangan tentang kegiatan Ibu Iriana Joko Widodo dan Pak Presiden, bagaimana terus mensosialisasikan tentang mencegah stunting. Dan kini kita tiba saatnya untuk mendengarkan poin-poin penting dari Pak Hasto. Pak Hasto ini ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai boleh dibilang figur terdepan dalam mengatasi atau mencegah stunting. Yang menjadi pertanyaan besar Pak Hasto, mengapa stunting itu sedemikian penting untuk dicegah? Kalau dari beberapa riset yang saya baca tentunya adalah
Karena dengan adanya stunting nantinya atau angkanya tidak bisa ditekan, itu maka akan mengancam generasi kita. Artinya akan hilang satu generasi. Itu kita tidak bisa membayangkan, apalagi kita akan menghadapi bonus demografi yang sedemikian rupa pada tahun 2025, dan bagaimana Pak Hasto beserta jajaran bisa terus mengupayakan itu sehingga angkanya itu Pak bisa turun pada tahun 2024 bisa turun 14%. Ini tentu sebuah tugas yang sangat berat, makanya ini menjadi tugas kita bersama, dan makanya juga kami mengundang, boleh dibilang ini hampir se-Indonesia Raya, semua sektor terdepan yang di tim penggerak PKK setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Baik Pak Hasto, ini kesempatan Anda untuk menjelaskan kepada kami semua bagaimana BKKBN berupaya mencegah stunting yang sering Anda katakan adalah dari sektor hulu. Nah, kami ingin tahu. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Iriana Joko Widodo yang tadi sudah memberikan teladan yang baik untuk kita, dan juga Ibu Menteri PPPA, Ibu Bintang yang tadi juga sudah banyak memberikan arahan kepada kita, Bu Weni, dan juga semua pembicara, dan kemudian Ibu Gubernur selaku Ketua Tim Penggerak PKK yang luar biasa, menjadi inisiator kegiatan ini yang cukup menarik menurut saya untuk kita dukung bersama, dan juga Ibu Wali Kota Bandar Lampung, dan juga dari Rotary yang juga mengikuti acara ini, kemudian juga dari PT Sasa Inti, semua yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih, kegiatan yang luar biasa, saya kira tema hari ini karena mendukung pencegahan stunting melalui dari ibu yang sehat dan untuk Indonesia maju. Ya, saya mohon izin Mbak Weni untuk langsung menyampaikan beberapa materi. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, tentu kita memang menuju Indonesia emas. Jadi kalau pertanyaannya kenapa kita itu begitu antusias untuk menurunkan stunting sampai 14%, karena memang kuncinya adalah bagaimana menciptakan generasi yang unggul, yaitu generasi yang berkualitas. Lalu karenanya BKKBN tentu mengemban tugas yang tidak ringan, karena harus menurunkan angka stunting sampai di angka 14% di tahun 2024. Ini sesuai dengan amanah yang diberikan dari Bapak Presiden. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tadi sudah disebut tentang bonus demografi, dan tadi Mbak Weni sudah menyampaikan sedikit menyinggung bonus demografi. Perlu saya sampaikan di sini bahwa syarat mutlak untuk kita bisa memetik bonus demografi, kemudian bonus demografi itu bisa ditransformasikan menjadi bonus kesejahteraan, itu maka ketika remaja-remaja, adolesen kita ini bisa sukses, biaya sekolah, kemudian dia tidak nikah pada usia muda, kemudian dia bekerja, menjadi pekerja tetap, dan juga masa depan yang baik, sehingga tidak ada kematian ibu yang banyak, kematian bayi yang banyak, tidak ada mortalitas, morbiditas ibu dan anak yang tinggi. Inilah pentingnya, kemudian stunting itu menjadi kunci sukses juga untuk nanti memetik bonus demografi. Oleh karenanya, BKKBN kemudian membuat program-program yang menuju ke penguatan kualitas SDM tersebut. Saya perlu sedikit sentuh di sini bahwa di masa pandemi ini itu menjadi tantangan yang luar biasa, karena angka stunting yang sudah 27,7% sebetulnya akan cepat turun, akan tetapi dengan adanya pandemi ada beberapa ahli yang memprediksi angka stunting ini bisa naik. Gitu. Nah, makanya tantangan yang besar bagi kita semua, seperti yang disampaikan Bu Bintang, Bu Menteri PPPA, saya kira luar biasa, harus kita
saling bahu-membahu, tidak hanya BKKBN tetapi semua kementerian dan lembaga dan juga swasta dan masyarakat ya. Oleh karena itu saya pada kesempatan yang baik ini ingin mengajak semangat bersama, dan saya terima kasih sekali tentu kepada Tribun dan juga kepada media yang sungguh luar biasa sudah menginisiasi ini teman-teman dari Tribun Network. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena tanpa media kita sering tidak ada artinya di mata masyarakat untuk bisa memberikan perubahan mindset di antara mereka. Kami mohon dukungannya untuk menuju angka 14%, masih dibutuhkan percepatan yang luar biasa untuk penurunan angka stunting itu. Dan banyak orang yang masih rancu, ini pendek kemudian stunting itu. Sebetulnya saya tegaskan di sini, tidak semua yang pendek itu stunting. Ini penting ya. Jadi di Indonesia ini banyak orang pendek sebetulnya yang sering itu diduga sebagai stunting. Padahal dia itu bukan stunting. Itulah bisa terjadi miss di sini. Tetapi kalau stunting pasti pendek. Dan stunting itu pendek dengan ikutan. Ikutannya apa? Kemampuan intelektualnya memang di bawah rata-rata. Ikutan satu lagi apa? Masa depannya di hari tua memang mudah kena penyakit yang namanya penyakit kardiovaskuler atau tekanan darah tinggi, bisa juga stroke atau juga bisa penyakit jantung koroner namanya. Juga bisa terjadi gangguan metabolisme seperti kencing manis. Sehingga kesimpulannya apa? Stunting pasti pendek, tapi orang pendek belum tentu stunting. Ya. Nah, kemudian ini kalau kita melihat perawaan ada orang pendek, ada balita, ada bayi atau yang panjangnya tidak sesuai. Tapi kadang-kadang gendut, ya. Kalau ini hanya ditimbang saja, maka ini akan yang gendut dianggap sehat, yang langsing tinggi dianggap tidak sehat karena berat badannya tidak memenuhi. Oleh karenanya, marilah kita perhatikan ukuran panjang badan. Ya, kalau di posyandu ada KMS, kartu menuju sehat, di sana lebih banyak dipetakan berat badan. Tapi kita mengajak kepada semua untuk perhatikanlah tinggi badan. Nanti mudah-mudahan dengan peraturan presiden yang baru, nantinya BKKBN bisa menyediakan kartu kembang anak yang kemudian tidak hanya mencatat berat badan, tetapi juga mencatat bagaimana perkembangannya dan juga tinggi badannya. Ya. Saya sampaikan hal yang penting di sini bahwa perhatikan pada saat lahir bayi kita itu sering secara kongenital bawaan lahir itu sudah ada ukuran yang tidak sesuai. Ya, tidak cacat, tetapi ada yang istilahnya berat badan lahir rendah atau juga panjangnya kurang dari 48 cm. Juga ada yang lahir belum waktunya atau yang dikenal dengan prematur. Makanya saya kira betul sekali tadi sudah dikatakan Bu Menteri, Bu Bintang, bahwa ASI itu penting sekali. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, yang lahirnya beratnya kurang dari 2,5 kg itu termasuk yang kurang. Ada 11,7% ya. Kemudian juga ada yang lahir sebelum waktunya. Jadi yang lahir sebelum waktunya ini hampir 29,5%. Nah ini juga membuat mereka ini menjadi gangguan pertumbuhannya bisa dipengaruhi karena prematur. Sehingga akhirnya juga stunting. Dan perlu saya ingatkan bahwa banyak remaja-remaja yang anemia, kemudian juga muda, sehingga ini menjadi sumber stunting. Kalau kita lihat yang lahir panjangnya kurang dari 48 cm, ada 22,6%. Dan setelah mendapatkan air susu ibu, masih naik menjadi 23, dan nanti kemudian sebelum 1000 hari kehidupan pertama bisa masih 37%. Ini risk sudah 2018. Sekarang sudah menurun menjadi 27, tetapi ada pandemi, para ahli memprediksi naik lagi. Oleh karena itu, bayi lahir harus susu ASI harus sukses. Ya.
itu hal-hal yang penting yang perlu saya garis bawahi, dan kemudian juga imunisasi jangan ditinggalkan karena bayi yang stunting ini sebabnya dua. Satu, sering sakit-sakitan, salah satu sumbernya adalah karena mungkin imunisasi dasar kurang lengkap. Kemudian dua, karena asupan gizi yang tidak mencukupi secara terus-menerus. Maka ini imunisasi yang belum mencapai 100% itu harus kita kejar terus, ya. Kita minta dukungan pada semua pihak. Saya mengingatkan kepada semua pihak, ketika kita ini sering pre-wedding, habisnya banyak gitu ya, bisa puluhan juta. Tapi saya kritik ya, saya sayangkan prekonsepsinya tidak pernah dikerjakan. Padahal prekonsepsi itu hanya menyiapkan telur dari istri dan menyiapkan sperma dari suami. Ya, itu butuh persiapan 3 bulan sebelumnya dan murah. Kenapa saya katakan murah? Karena hanya periksa HB, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, kemudian dari situ bisa dinilai apakah calon ibu ini siap hamil atau hanya siap nikah tapi nggak siap hamil. Maka sekali lagi itu harus dilakukan, dikerjakan. Biar kita tahu status gizinya calon perempuan yang akan menjadi ibu sebelum nanti nikah dan bulan madu. Nah, ini namanya prekonsepsi, bukan pre-resepsi. Ya. Nah, pre-wedding mahal, tidak penting. Prekonsepsi murah, tapi sangat penting. Nah, kita ini masih sering tersesat. Salah memilih yang mahal dan tidak penting, sementara yang murah dan sangat penting tidak dilakukan. Inilah, mari kita geser dari pre-wedding menjadi prekonsepsi, jangan dilupakan. Mbak Weni, waktu saya sudah habis atau masih ada? Kalau sudah habis mungkin saya akhiri. Sebentar lagi, 2 menit lagi, silakan. Baik, ya. Terima kasih Mbak Weni. Jadi kemudian ada konsep 1000 hari kehidupan pertama. Jadi mulai dari pertemuan sel telur sama sperma, ini jutaan sperma menyerang satu sel telur, sehingga kita dilahirkan dalam posisi we are the winner, kita ini pemenang, harus semangat, harus sehat, itu tidak boleh loyo-loyo, karena kita ditakdirkan menjadi pemenang dari sekian puluh juta, jadilah Anda dan kita semuanya. Dan kemudian Tuhan menciptakan cepat sekali, begitu satu sperma gol masuk ke dalam telur, ini kualitas sperma bagus, telur bagus, kalau ibunya tidak anemia, tidak kurus, suaminya mungkin kalau yang perokok berat dikurangi dulu, ya selama 75 hari, karena sperma yang dikeluarkan hari ini pada saat bulan madu, katakanlah begitu, itu dibuatnya sejak 75 hari yang lalu. Sehingga persiapannya, prekonsepsinya laki-laki 75 hari, perempuan 90 hari, karena kalau anemia minum tablet tambah darahnya 90 hari. Dan perlu saya sampaikan di sini, segala macam cacat, stunting, dan semuanya sudah bisa dimulai sejak dini. Sehingga kalau di sini misalkan saya sebagai dokter spesialis kebidanan, saya tulis di sini 8 minggu. Itu artinya bayi itu umur 8 minggu, janin ini ya, embrio. Tapi ini yang bersangkutan baru telat menstruasi 1 bulan. Sehingga mereka tidak ngerti kalau hamil. Itulah pentingnya hamil itu direncanakan, karena jangan sampai tahu-tahu sudah hamil 2 bulan, 3 bulan. Ada loh yang dia itu minum tetrasiklin di hamil bulan pertama karena nggak tahu kalau hamil. Akhirnya anaknya giginya coklat. Ya, ada yang mereka minum obat mah berlebihan dan tidak konsultasi dokter karena tidak tahu kalau hamil. Akhirnya anaknya bibir sumbing, sampai itu. Nah, ini kan nggak ngerti mereka. Makanya harus disiapkan, jangan hamil tidak sengaja, jangan hamil apa yang tidak terencana. Itulah yang terakhir, ketika ibu hamil anak perempuan, ternyata telurnya janin ini, kalau janinnya perempuan, sudah tercipta juga pada saat dia ada di dalam kandungan. Ini artinya apa? Berarti ibu yang hamil anak perempuan menentukan kualitas cucunya. Iya, ini luar biasa. Nah itulah ibu bapak sekalian, rahasia-rahasia untuk mencegah stunting tentu sudah dimulai dari dini. Dan stunting hanya ada kesempatan sampai 1000 hari kehidupan, ini berarti tinggal 24 bulan setelah lahir,
dan selama 40 minggu dalam kandungan. Mari kita manfaatkan kesempatan itu untuk mencetak generasi emas, generasi yang unggul untuk Indonesia maju, agar tidak ada penyesalan dari kita. Ingat, ibu yang sehat, yang tidak anemi, akan melahirkan generasi yang sehat dan menjadi generasi yang hebat untuk Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasta luar biasa. Pak, ngomong-ngomong Anda look so handsome. Karena pakai blazer warna abu-abu. Bisa aja, Mbak Weni. Terima kasih. Ya, Pak Hasto, jadi ada beberapa poin yang tadi saya garis bawahi. Saya sepakat sekali tentang pentingnya mengubah mindset bukan pre-resep. Ya, pre-wedding menjadi prekonsepsi. Prekonsepsi. Ya. Karena semuanya harus direncanakan. Betul. Anda mau mengubah mindset orang kita yang suka wedding mewah-mewahan, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Betul. Yang penting adalah menyiapkan seorang calon ibu yang sehat dan didukung tentu saja oleh suami. Betul. Saya juga baca bahwa ternyata stunting ini juga bisa menimpa atau ada pada keluarga yang terbilang menengah atas. Angkanya kalau saya tidak salah tuh 25% ke atas. Memang tentunya di bawah dari yang keluarga miskin. Seperti benar kan Pak? Betul, betul sekali. Tapi dari hulunya di tengah keluarga itu ada juga pemikiran-pemikiran yang salah, misalkan anak perempuan diet terlalu ketat, ya kan? Dan juga memberikan anak perempuan dan anak laki-laki dan sebagainya. Jadi betul. Ingin memberikan kita semua bahwa semuanya berangkat dari hulu. Iya. Perempuan-perempuan itu Mbak Weni, itu setiap bulan pasti keluar darah 200 cc karena menstruasi. Sehingga kalau dia tidak mengganti darahnya dengan gizi yang cukup, gizi yang seimbang, maka banyak yang anemia. Sebelum nikah ada beberapa penelitian angkanya bisa 40% anemia. Dan ibu hamil ada 43% anemia. Ini kan membuat sumber stunting. Maka mari kita persiapkan. Oke, baik. Dan makanya Pak, kami hadirkan di sini sekali lagi saya mention ibu-ibu PKK dari seluruh Indonesia Pak, karena mereka garda terdepan. Dan juga ada dari Posyandu di sini, ada FKPI, maka mereka ini adalah orang-orang terdepan dan kita semua tentu berharap kita akan melahirkan generasi yang sehat dan cerdas. Terima kasih dan kita berikan tepuk tangan tentu saja kepada Pak Hasto yang luar biasa. Matur nuwun Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sudah hadir. Kami ucapkan selamat datang kepada Deputi Kesetaraan Gender Kementerian PPPA. Beliau adalah Bapak Usman Basuni, SE, MA, MPHR. Apa kabar Bapak? Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditujukan kepada Pak Usman. Ya, baik kita akan lanjut ke sesi berikut, tetapi tentu saja terlebih dahulu kita akan mendengarkan paduan suara yang disampaikan, dinyanyikan dengan sangat indah oleh Color Choir, Ibu Kartini, ciptaan WR Supratman, dan paduan suara ini sudah melakukan tapping terlebih dahulu mengingat protokol kesehatan. Paduan suara ini dipimpin oleh Ibu Lala Gozali. Silakan. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia.
yang barusan dinyanyikan adalah lagu berjudul Wanita, ciptaan Ismail Marzuki. Jadi Colors Choir ini sudah mewakili Sumatera Selatan ke beberapa event paduan suara di Indonesia dan juga sudah menyabet gelar juara yang mewakili membanggakan Sumatera Selatan. Sekali lagi terima kasih, dan ini adalah binaan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Baik, kita akan lanjutkan lagi acara ini. Saya juga ingin menyapa karena di sini hadir Ketua Tim Penggerak PKK Bengkayang, Ibu Anita S. Darwis. Apa kabar Ibu? Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Ibu Juli Wahyuni. Mohon maaf kalau pengucapan saya kurang tepat. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kota Singkawang. Silakan kalau ada yang mau disebutkan, kami dengan senang hati mementionnya nanti. Oke, baik. Selanjutnya kita tentu saja akan mendengarkan tanggapan dari Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Selatan, Ibu Hajah Febrita Lustia Herman Deru. Kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu cerdas, generasi sehat. Indonesia maju tanpa stunting. Presiden Republik Indonesia dalam satu kesempatan mengungkapkan pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Pembangunan sumber daya manusia diantaranya adalah menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak-anak sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Tugas besar kita ada di situ. Pembangunan sumber daya manusia akan menjadi prioritas utama kita. Sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia, peran perempuan sangat besar. Perempuan adalah guru dan ibu pertama dan utama. Karenanya perempuan harus lebih cerdas, baik dalam pemikiran, wawasan, dan sikap agar mampu melaksanakan perannya menjadikan generasi sehat dan maju. Pembangunan modal manusia dari perspektif kesehatan meletakkan 3 indikator penting, yaitu kelangsungan hidup di bawah 5 tahun, stunting dan tingkat kelangsungan hidup dewasa karena sakit atau kematian dini karena penyakit. Salah satu contoh keseriusan pemerintah dalam membangun modal manusia adalah melakukan pencegahan stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis sehingga mempengaruhi pertumbuhan fisik dan otak. Pemerintah fokus mencegah stunting. Hasilnya, angka stunting turun menjadi 30,8%, data 2018 dari sebelumnya 37,2%. Bahkan berdasarkan pemantauan status gizi 2019, angka stunting kembali turun menjadi 27,67%, sumber data dari Kemenkes RI. Kita tentu prihatin, ternyata masih banyak di negeri ini anak-anak hidup dengan gizi buruk berpotensi stunting. Juga ibu-ibu hamil yang harus menjalani kehamilannya dengan susah payah akibat ekonomi lemah, sehingga berpotensi melahirkan bayi yang stunting. Semua itu menjadi PR kita bersama untuk menuntaskannya. Kita berharap melalui acara yang bertaraf nasional ini akan memacu kita semua untuk lebih semangat dan berinovasi memajukan perempuan Indonesia, menjadikan generasi yang sehat, bebas stunting untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumsel maju untuk semua. Baik, itu tadi tanggapan dari Ibu Hajah Febrita Lustia Hermanderu. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Selatan. Kami senang sekali dan bangga sekali dengan Ibu Febrita karena di bawah kepemimpinan beliau, setiap ide yang kami kolaborasikan bersama itu bisa berjalan dengan sangat baik. Dan baru saja kami menggelar event Kartini Millennial Award 2021 menghasilkan 4 juara dan juga ada best of the best. Ini perlu dimention karena penting sekali karena mereka tentu saja menyuarakan atau bergerak nyata sesuai dengan kategori masing-masing di masyarakat. Di Palembang ada 3 orang yang menjadi juara dan 1 orang ada dari Sungai Rotan Muara Enim.
Mereka adalah perempuan-perempuan muda berusia milenial yang sudah berbuat nyata untuk mencegah stunting sesuai dengan kategori masing-masing. Terima kasih sekali lagi Ibu Feby. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Feby. Baik, sekarang kita akan meminta tanggapan dari perempuan hebat asal Sumatera Selatan. Beliau adalah Ibu Endah Trista Agustiana, PhD. Jadi perlu saya sebutkan di sini, beliau adalah penasehat strategis bidang kesetaraan gender, inklusi sosial, dan partisipasi masyarakat sipil. Dan Ibu Endah adalah salah satu dari 14 perempuan berpengaruh di Asia. Dengan segala kiprahnya yang luar biasa, kita ingin tentu saja mendengarkan storytelling dari Ibu Endah, pengalamannya bagaimana bisa bersama-sama berkiprah untuk memajukan wanita di Indonesia. Oke. Baik. Terima kasih. Bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Baik, Mbak Weni, terima kasih banyak. Selamat Hari Kartini bagi semua perempuan Indonesia yang hebat. Dan juga selamat menjalankan puasa bagi saudara-saudaraku yang menjalankan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang sekali lagi. Terima kasih sebelumnya saya menyampaikan kepada dalam hal ini yang terhormat Ibu Iriana Joko Widodo, Ibu Negara Republik Indonesia yang begitu besar perhatian terhadap isu-isu stunting. Dan juga kepada yang terhormat Ibu I Gusti Bintang Ayu Darmawanti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah memberikan pengarahan. Dan juga kepada yang terhormat Bapak Dr. HC Dr. Hasto Wardoyo, SPOG, Kepala BKKBN RI. Dan juga kepada para semua panelis dan seluruh peserta webinar Konvensi Perempuan Indonesia, Ibu Cerdas, Generasi Sehat, Indonesia Maju Tanpa Stunting, yang saya hormati dan saya cintai. Oke, jadi perayaan Hari Kartini yang dilaksanakan setiap tahun bukan saja merupakan bentuk penghargaan atas jasa-jasa RR Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya di bidang pendidikan, tetapi juga merayakan pencapaian perempuan Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Berkat jasa Kartini, saya, kita, Anda, dan jutaan perempuan Indonesia lainnya dapat mengenyam pendidikan tinggi, menyuarakan aspirasi, mewujudkan cita-cita dan mimpi-mimpi kita untuk menjadi perempuan yang tangguh, yang memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki, untuk berperan dan menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan setara. Namun demikian, seperti sudah kita bahas juga, yang seperti kita dengar tadi pengarahan dari Ibu Menteri PPPA dan juga dari Pak Hasto, bahwa masih banyak tantangan, dan salah satu tantangan berat adalah masih tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Dan angkanya tadi juga sudah sempat disebut oleh oleh Pak Hasto dan Ibu Menteri dan juga Ibu Gubernur Ibu Febri. Kita juga sudah mendengarkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat. Segala upaya telah dilakukan bersama-sama masyarakat, bersama-sama Ibu BKK. Demikian juga tadi saya mendengar kita memiliki duta milenial, ya Mbak Weni, yang semuanya itu adalah sebagai upaya kita bersama untuk mencegah dan mengatasi isu stunting ini. Pemerintah juga sebenarnya tertuang dalam RPJMN 2020-2024 memiliki jelas-jelas memiliki target untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14%. Namun pandemi membuat persoalan ini memberikan tantangan baru buat kita, membuat persoalan menjadi semakin rumit. PHK, pengangguran meningkat, daya beli masyarakat menurun, banyak keluarga kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat sekitar kita bagaimana susah sekarang orang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kemiskinan haru, iya, suka terharu. Iya, saya suka terharu. Kemiskinan meningkat, akses, ya. Ibu Endah, mungkin Anda bisa lebih memberikan langsung contoh apa yang sudah pernah. Contoh, ya. Bagaimana
perempuan, ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita yang jelas kita tidak bisa melakukannya sendiri, pemerintah tidak bisa sendiri, perempuan tidak bisa sendiri. Kita perempuan laki-laki harus bersama-sama. Jadi itu memerlukan kerjasama semua pihak. Sebagai contoh, pernah penelitian saya di Sumatera Selatan, saya melihat ada seorang ibu muda hamil besar, tapi dia berjalan untuk mencari air. Dalam kondisi hamil muda dan hamil besar, usia muda membawa air. Bagaimana kita bisa membayangkan bagaimana yang akan mempengaruhi kondisi kesehatan perempuan pada saat hamil, yang akan juga memberikan akibat kepada kondisi kesehatan gizi dan stunting pada anak-anak. Nah, apa yang jadi yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, dan juga kita sudah mendengar banyak yang telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Bahwa yang paling penting itu kita harus gotong royong, ya. Jadi gotong royong, dan ini sudah ditunjukkan baik di tingkat individu, keluarga, sekolah, masyarakat, melibatkan semua para ahli, tokoh masyarakat, dan juga PKK memiliki peran yang besar, pihak swasta, media massa, dan sebagainya. Yang kedua, ini yang harus saya tekankan, pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan, peningkatan pendidikan, peningkatan pendidikan dan kepemimpinan perempuan itu sangat penting, ya Mbak Weni. Karena seperti pesan, karena isu perempuan, stunting ini merupakan isu yang sangat kental dengan isu pemberdayaan perempuan, hak perempuan, dan juga kesetaraan gender. Seperti pesan Ibu Kartini, alangkah besarnya bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik, dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran pendidikan, karena inilah yang akan membawa bahagia. Jadi masih dalam konteks, ya. Ya, baik Ibu Enda, sayang sekali nanti kita bisa lebih lanjut lagi waktu Q&A dengan ini ya, audiens seperti itu ya. Terima kasih tadi Anda sangat bagus mengupas, terutama mengutip apa yang pesan Ibu Kartini, legasinya itu adalah perempuan harus punya pendidikan tinggi seperti Anda. Iya. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Enda Agustriana. Dan ini adalah giliran Bunda Eva. Bunda Eva ini adalah Wali Kota Lampung, Wali Kota Bandar Lampung ya. Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva sedang berada di atas kapal, sedang menyeberang. Jadi mudah-mudahan sinyalnya dapat, dan kita berikan kesempatan kepada kepala daerah berasal dari Bandar Lampung ini. Silakan Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, terima kasih yang terhormat Ibu Negara, Ibu Riana Joko Widodo, Bapak Menteri, Ibu Menteri, dan juga Bapak Ibu yang mengikuti webinar hari ini. Intinya perempuan adalah mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan kodratnya. Di mana kita sebagai pimpinan di luar rumah, tapi tetap kita harus menjalankan kewajiban kita di dalam rumah. Insya Allah kalau ini kita bisa menjalankan sama-sama, kita bisa memberikan prestasi di luar yang terbaik, dan juga di keluarga juga yang terbaik. Karena kalau kita melakukan, mohon maaf, kita melakukan biasanya kalau di luar rumah kita kadang-kadang telat, ataupun kita kadang-kadang tidak memberikan informasi di rumah kepada keluarga kita, mereka akan bingung, dan mereka juga akan menanyakan apa yang akan kita lakukan di luar rumah. Tapi kalau kita menginformasikan segala sesuatunya, komunikasi yang baik, insya Allah apapun pekerjaan kita di luar sana, sebagai pimpinan, sebagai pegawai, sebagai apapun yang terbaik, pasti bisa memberikan yang terbaik buat keluarga. Halo? Ya, Ibu silakan. Halo? Silakan. Iya. Baik. Iya. Yang penting intinya adalah sekarang kita sebesar apapun kerja kita, seberat apapun kerja kita, tetap kita melakukan kodrat kita sebagai ibu rumah tangga. Untuk di rumah kewajiban kita harus kita jalani, dan kewajiban kita di luar sebagai pimpinan juga harus kita jalani. Tanggung jawab dan kewajiban harus kita jalani bersama. Insya Allah keluarga kita menjadi baik, dan juga pekerjaan kita juga menghasilkan yang terbaik. Apalagi sekarang ini globalisasi yang luar biasa. Stunting di Indonesia, alhamdulillah sangat berkurang. Dan ini peran serta dari para ibu. Dan mudah-mudahan dengan ibu melakukan yang terbaik, insya Allah anak-anak kita, keluarga kita, dan masyarakat yang kita komunikasikan, insya Allah tanpa kekurangan gizi, dan mereka bisa menghasilkan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai ini.
Jadi sekali lagi, apapun pekerjaan kita harus tetap melakukan yang terbaik. Antara tugas dan kewajiban ini harus kita jalani sebaik-baiknya. Kita di dalam rumah sebagai ibu yang baik, di dalam rumah kita sebagai istri yang baik, tetap di luar rumah kita tetap menjadi pimpinan yang baik untuk masyarakat. Dan itu sudah dibuktikan. Terima kasih. Menjadi wali Terima kota. kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini sinyalnya putus-putus Ibu, mohon maaf. Oke Pak, oke Bu kok Pak. Saya tadinya mau tanya-tanya tapi takut sinyalnya terganggu. Iya nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Bu, nggak apa-apa Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Ini dalam makasih Bu. Iya, dari acara tadi malam ada diundang sama Kementerian Pariwisata. Kebetulan kita akan menjadi salah satu objek pariwisata di Bandar Lampung. Karena Kota Bandar Lampung ini Ibu wisatanya hanya kuliner. Jadi di sini kami memberikan motivasi dan minta bantuan kepada Kementerian Pariwisata untuk ditunjuk sebagai tempat pariwisata kuliner di daerah kami. Wah, keren. Tepuk tangan untuk Ibu Eva. Ibu Eva dikenal sebagai Bunda Eva. Terima kasih Bu, sehat selalu. Ya, makasih banyak. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata karena ini lagi di kapal. Iya, mohon maaf. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf. Mudah-mudahan kebersamaan dan kita perempuan semuanya hebat. Lakukanlah yang terbaik untuk di rumah dan di luar rumah. Insya Allah Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Dengan kesabaran, keikhlasan, dan tanggung jawab kita, Allah pasti memberikan yang terbaik kepada perempuan hebat, Kartini hebat, yang ada di rumah masing-masing, dan juga di daerah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Oke, sebelum kita lanjutkan ke panelis selanjutnya, maka kita akan menyaksikan pariwara berikut ini. Bukalah mata dan lihat dunia, mentari menyinari, meneduhkan jiwa dan hati. Yakin segalanya akan kita raih, tunjukkan pada dunia bahwa kita pemenangnya. Teruslah melangkah ke depan, lalu bersama katakan 1, 2, 3, go! Kita bisa mewujudkan harapan dalam suka dan duka, menggapai setiap tujuan. Kita bisa menaklukkan dunia, kobarkan semangat selalu, sebarkan sukacita. Semua teman-teman, mari kita bersama eratkan persatuan. Ayo kita cegah stunting, bersama aku yakin kita pasti bisa. Jalani harimu dengan sukacita, selalu langkahkan kaki ke depan menuju masa depan. Mari kita cegah stunting, demi visi misi Rotary kita tercinta. Teruslah melangkah ke depan, lalu bersama katakan 1, 2, 3, go! Kita bisa mewujudkan harapan dalam suka dan duka, menggapai setiap tujuan. Kita bisa menaklukkan dunia, kobarkan semangat selalu, sebarkan sukacita. Kobarkan semangat selalu, sebarkan sukacita. Kobarkan semangat selalu, sebarkan sukacita. Kita bisa.
Oke, baik, kita lanjut lagi acara ini. Rotary Internasional Distrik 3410 sudah banyak sekali berperan untuk mencegah stunting. Kita akan menyapa terlebih dahulu Ibu Rosiana Wiguna sebagai District Governor Rotary Internasional Distrik 3410. Ibu Bar. Selamat siang, Ibu Weni. Semangat sekali mencegah stunting terus-menerus bersama sejumlah kader-kader Posyandu. Silakan Ibu mau menyampaikan apa tentang yang sudah Anda lakukan untuk mencegah stunting. Baik, Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa. Internet baru drop, jadi saya ganti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Negara yang kami cintai Ibu Iriana Joko Widodo, ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu I Gusti Bintang Ayu, dan Kepala BKKBN Rotary Republik Indonesia Dr. Hasto Wadoyo SPOG, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan Ibu Haja Febrita Lustia Hermanderu, Penasehat Strategis Bidang Kesetaraan Gender, Institusi Sosial dan Partisipasi Masyarakat Sipil, Ibu Enda Trista Agustiana, CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Davi, apa kabar Pak? Lalu Head of Newsroom Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel, Ibu Haja Elweni Ramdiastusti yang juga moderator ya. Dan host Dirut PT ATP Biosistem, Ibu Feby Fretania, para Rotarians, sahabat Rotary, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Saya berbahagia sekali ada bersama dengan perempuan-perempuan hebat di sini dan juga laki-laki hebat tentunya ya. Selamat Hari Kartini dan selamat menunaikan ibadah puasa. Apakah saya boleh share screen sambil saya terus berbicara? Rotary Internasional adalah organisasi kemanusiaan sedunia dengan anggota 1,2 juta jiwa tersebar di sekitar 200 negara. Di Indonesia bagian barat ada sekitar 2.500 anggota dewasa, pemuda, remaja, pemimpin masyarakat yang semuanya berpegang teguh pada asas service above self, peduli kepada kemanusiaan dan cita-citanya hanya satu, yaitu to do good in the world, berbuat kebaikan di dunia ini. Anggota Rotary siapa itu? Adalah tetangga kita, pemimpin-pemimpin komunitas, semua wanita pria segala usia, pengambil keputusan di lintas suku, agama, ras, inklusif. Gerakan Ayo Cegah Stunting adalah salah satu dari area fokus Rotary, yaitu kesehatan ibu dan anak. Kami salut atas keseriusan pemerintah dalam menangani masalah stunting di Indonesia. Rotary Distrik 3410 juga mau ikut berpartisipasi karena kami juga peduli ibu sehat, ibu cerdas, anak sehat dan cerdas juga, dan generasi kita akan maju. Nah, inilah yang telah kita lakukan, gerakan Ayo Cegah Stunting se-Indonesia Barat. Kita mulai launching kampanye mulai dari tanggal 5 sampai 12 April dan kita akan terus ya. Jadi kita lihat di sini ada periode persiapan, ada periode proyek untuk percobaan, lalu implementasi, dan kita akan monitoring dan evaluasi. Ya, next please. Nah, ini kita lihat, ini adalah tools atau alat yang kita produksi bersama dengan partner Rotary, yaitu F2H, Frontier for Health, di mana di dalam F2H ada pendirinya Profesor Dr. Anna Alisyabana, ahli stunting kenamaan yang juga anggota Rotary Club dari Bandung Kota Kembang. Dan kita lihat di sana ada Pak Vinyan Susanto, Kepala Gerakan Ayo Cegah Stunting Rotary Distrik 3410, dan Dr. Liz Sakariani dari F2H yang telah meneliti begitu mendalam dan lama sehingga mendapatkan, kita lihat ada alat pengukur mistar tinggi badan yang akurat sekali. Kalau pakai tanda kena tanda merah dan ada umurnya di situ, anak itu langsung ketahuan
suspek stunting. Dan kita melihat di kanan ada kalender gizi seimbang nutrisi ya, di mana kepedulian Rotary adalah untuk 1000 hari pertama kehidupan menjangkau 180.000 anak. Nah, di situ ada nutrisi seimbang untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak sampai 6 bulan, 6-12 bulan, 12 sampai 24 bulan. Dan terima kasih kepada Sasa yang mensponsori kita, karena Sasa juga peduli untuk anak cerdas dan sehat di masa depan. Dan juga setiap peserta yang menang kuis gitu ya, bisa menjawab, mendapat sponsor juga tas Les Katino. Baik, next. Nah, ini yang sudah kita lakukan di daerah Bandung, Jawa Barat. Semua Rotarian turun tangan. Kita punya 57 klub tersebar seluruh Indonesia. Di situ kita memberikan pelatihan kepada konselor. Jadi program Rotary adalah bottom up. Konselor-konselor mendatangi keluarga-keluarga, lalu melatih kembali konselor-konselor ataupun kader Posyandu, kader PKK di Desa Binaan Rotary. Kita lihat di sini semua sangat bersemangat, dan Ibu Ketua TPPKK Bandung juga ada di situ ya, Ibu Wali Kota Bandung. Berikutnya. Nah, ini di Palembang, di Lampung, di Medan, di mana Tribun Group juga ikut serta ya. Ini melatih dengan tentunya dengan prokes. Saya sendiri turun ke sana dengan prokes. Next. Nah, ini di Cilacap, di Purwokerto, di Yogyakarta. Rotarian dan konselor-konselor yang telah kita latih datang ke rumah penduduk. Kita lihat di kanan itu penduduk yang sudah diterangkan dalam 2-3 kali kunjungan sudah berubah perilakunya. Karena tidak ada ibu ataupun bapak yang mau anaknya sakit-sakitan dan tidak cerdas. Berikutnya. Nah, ini di Jabodetabek, Pak Vinyan sendiri memasang mistar tinggi badan tuh di dalam rumah penduduk ya, di mana kita semua ikut memberikan training dan memberikan kalender dan mistar tinggi badan kepada kader Posyandu semua, kepada kader PKK untuk diterangkan lagi dan diberikan lagi kepada keluarga-keluarga. Dan paling kiri ada pelatihan yang kita lakukan untuk konselor bersama Frontier for Health. Ya, next. Ya, terima kasih kepada semua pihak. Dan untuk penutupan, boleh saya menyanyi cuplikan sedikit dari lagu Kita Bisa tadi untuk menyemangati semua ya. Yo, semua teman-teman, mari kita bersama arahkan persatuan. Ayo kita cegah stunting bersama, aku yakin kita pasti bisa. Ayo kita cegah stunting untuk masa depan anak-anak Indonesia tercinta. Terima kasih Rotary Opens Opportunities. Ibu, ayo cegah stunting. Ibu, saya nggak nyangka jadi rapper rupanya. Belajar mengikuti zaman, Mbak Weni. Kan tindakan nyata yang dilakukan oleh Ibu dan kawan-kawan di Rotary itu sangat luar biasa, sudah mengena dan sudah melakukan intervensi yang cukup mendalam ya Bu, karena nyata di masyarakat ke Posyandu masing-masing dan sudah memberikan timbangan, kalender dan sebagainya. Saya juga udah dikasih sama Mbak Ririn. Oh iya, terima kasih Mbak Ririn, sangat bergiat. Terima kasih. Bu, terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Rosiana Wiguna sekali lagi. Terima kasih. Kita akan menuju kepada Ibu Florentina Panji dari PT Sasa Inti. Tadi sudah dimention oleh Ibu Rosiana Wiguna bahwa Sasa ini berperan sekali dalam bersama-sama mencegah stunting. Silakan, Ibu Florentina. Halo, selamat siang semuanya, Kartini Indonesia. Sebenarnya untuk share screen-nya. Oh, masih muda sekali ini, milenial juga. Udah tua Bu, cuma mukanya puji Tuhan, alhamdulillah awet muda. Oke, silakan Mbak. Ya, untuk startnya akan dimulai dari rekan saya ya Bu, Ibu Rida Atmianti. Silakan Ibu Rida, ini saya sudah share screen, sudah terlihat. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang terutama kepada Ibu Iriana Jokowi,
kemudian kepada Ibu Menteri Igusti Bintang Ayu Darmawati, kepada Bapak Dr. Hasto Wardoyo SPOG, dan kepada Ibu Rosiana Wiguna sebagai District Governor Rotary, kemudian kepada seluruh panelis, terima kasih juga buat kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan salam sejahtera buat kita semua. Sekarang saya mau jelaskan sedikit tentang apa itu Sasa. Sasa orang taunya micin gitu ya, padahal Sasa nggak cuma micin gitu. Sasa adalah salah satu grup dari Rodamas. Kita adalah salah satu bagian dari Rodamas Group yang berdiri tahun 1968. Sasa sendiri sebetulnya orang tidak tahu kepanjangannya apa. Sasa itu kepanjangan dari sari rasa. Sari rasa artinya melezatkan, begitu ya. Dan kita awalnya memang memproduksi MSG atau MNG, tetapi kemudian pada perjalanannya ada banyak sekali varian produk kita karena inovasi, baik itu tepung bumbu, kemudian kita juga punya santan yang terakhir, kemudian yang terakhir lagi ada tepung bumbu bervitamin gitu ya, dan kemudian kita juga punya produk-produk bumbu instan seperti itu. Nah, Sasa sendiri punya visi adalah leading food company from Indonesia. Jadi kita memang asli dari Indonesia, begitu. Terus kemudian kita punya misi adalah membagikan kebahagiaan melalui makanan yang lezat dan juga mudah disajikan, seperti itu. Nah, pada perjalanannya, apalagi sekarang ada masa pandemi dan seterusnya, Sasa kemudian menambahkan di dalam misinya bukan hanya membagikan kebahagiaan melalui makanan yang lezat dan juga mudah disajikan, tetapi juga harus sehat. Makanan yang sehat, karena bagi kami dan bagi kita semua tentunya sehat itu sangat penting. Kalau misalnya kita nggak sehat, kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain dan kita tidak bisa happy tentunya ya, begitu. Dan berkaitan dengan ini, Sasa berkomitmen salah satunya adalah kita mengeluarkan produk tepung bumbu bervitamin. Selain itu, Sasa juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan CSR yang fokusnya adalah pada kesehatan dan pendidikan. Jadi pada kegiatan ini sangat-sangat berterima kasih bahwa Sasa boleh ikut serta dalam kegiatan yang sangat-sangat membantu buat kita semua mengentaskan stunting. Jadi memang yang kami andalkan terakhir ini, kami memiliki inovasi adalah tepung bumbu bervitamin. Silakan Mbak Flo untuk tepung bumbu bervitaminnya seperti apa. Para Kartini Indonesia, seperti tadi sudah disebutkan, komitmen Sasa adalah selalu memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Selain dari produk-produk yang sebelumnya sudah launching, kali ini Sasa hadir dengan produk yang harapannya bisa membantu Indonesia menjadi lebih sehat lagi, yakni tepung bumbu bervitamin. Perbedaannya apa? Untuk tepung bumbu bervitamin, sudah terfortifikasi vitamin dan mineral yang tentunya penting bagi imunitas tubuh, terutama di masa pandemi sekarang ini. Seperti para Kartini Indonesia tahu juga Bapak Ibu sekalian, fortifikasi itu sangat penting dan merupakan salah satu usaha pemerintah untuk menanggulangi stunting. Nah, untuk di produk tepung bumbu bervitamin sendiri, vitaminnya ada mineralnya ada apa aja sih? Ada zat besi, ada zinc, vitamin B2, B9, juga serat pangan. Dan tentunya produk yang kami keluarkan sudah sesuai dan sudah di-approve oleh BPOM, Republik Indonesia. Produk Sasa tepung bumbu bervitamin memiliki teknologi Sasa Platinum Care Plus. Jadi, kandungan vitamin dan mineralnya ini tidak akan hilang walaupun setelah proses penggorengan. Ini sudah kami buktikan karena kami sudah melakukan uji coba di lab independen, di mana hasilnya membuktikan bahwa setelah digoreng pun, vitamin dan mineral yang terdapat pada Sasa tepung bumbu bervitamin itu tidak hilang. Sehingga harapannya, dengan kehadiran Sasa tepung bumbu bervitamin bisa memberikan opsi gorengan yang lebih sehat, terutama untuk para Kartini Indonesia ini yang suka gorengan atau memang keluarganya suka gorengan di rumah, bisa dapat opsi yang lebih sehat lagi. Oke. Selain dari, bisa ada waktunya Bu, maaf. Ya. Selain dari produknya tadi, dari Sasa tepung bumbu juga mengadakan gerakan Indonesia lebih sehat. Tadi seperti sudah diketahui dan sudah disebutkan jadi untuk terkait number atau angka-angka tentang stunting, di mana 3 dari 10 anak balita ternyata terkena stunting sesuai dengan data RIKSD 2018. Ini dari Sasa tuh kita pengen memberikan hal yang lebih gitu.
bagaimana kita melakukannya? Kita mengadakan Gerakan Indonesia Lebih Sehat, yaitu di www.gerakanindonesialebihsehat.com. Itu di mana kita mengajak semua masyarakat Indonesia untuk kontribusi secara real, di mana tidak hanya menggunakan produk yang lebih sehat, tapi juga kita bisa mengajak teman-teman di Indonesia untuk berdonasi. Jadi apabila petisi ini sudah sampai 1 juta suara, dari Sasa Tepung Bumbu akan menyumbangkan donasi senilai 200 juta untuk perbaikan gizi Indonesia. Jadi ini adalah tokoh-tokoh, mungkin semuanya cukup tahu ya, ada Sofia Lajuba, ada Nana Mirdad, ada Paula. Ini adalah tokoh-tokoh yang kami ajak untuk ikut Gerakan Indonesia Lebih Sehat. Jadi semoga semua harapannya masyarakat Indonesia mau ikutan dan lebih care lagi nih untuk bisa membantu Sasa mencapai 1 juta petisi sehingga bisa donasi untuk perbaikan gizi Indonesia. Selain dari itu juga, Sasa juga sudah melakukan beberapa kegiatan bersama Rotary Club yang akan di-explain oleh Ibu Rida. Silakan Ibu Rida. Ya, nah bersama Rotary Club, Sasa mendapatkan rekanan yang sepadan lah untuk mewujudkan mimpinya gitu ya. Banyak yang dilakukan selain memberikan donasi berupa uang, kami juga memberikan support secara moral, juga di lapangan tentunya karena Sasa memiliki beberapa lokasi pabrik, baik itu di Probolinggo maupun Minahasa Selatan. Tim kami di lapangan juga ikut menyerahkan posyandu di sekitar pabrik maupun kantor di Sasa, begitu. Jadi terima kasih banyak kepada Ibu Rosi sebagai District Government untuk memberikan kesempatan berkolaborasi dan bersama-sama pasti kita ayo cegah stunting, kita bebaskan Indonesia dari stunting, Indonesia bisa, Indonesia sehat. Apa sih yang nggak bisa? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk perempuan-perempuan hebat, Ibu Rosi, Mbak Flo, dan juga Mbak Rida dari Sasa Inti. Tentu saja peran Anda semua untuk memajukan Indonesia melalui bidangnya masing-masing sudah nyata. Kata wong Palembang sudah cetol, sudah jelas kelihatan. Dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak. Ini pasti sangat bermanfaat ya. Saya aja baru tahu loh kalau Sasa itu ternyata sari rasa yang melezatkan. Brandnya sangat kuat. Terima kasih sekali lagi dan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan mendengarkan lagu satu lagi dari paduan suara Colors Choir berjudul Memang Kenapa Bila Aku Perempuan yang diciptakan oleh Melly Guslow. Silakan menikmati. Angin kemana akan mengarah, membangun
Forum Kader Posyandu Indonesia merupakan suatu wahana kepedulian masyarakat untuk memberikan sumbangsi, materi, dan pemikiran demi terwujudnya masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera melalui Posyandu. Salurkan infak, sedekah, dan zakat Anda ke Posyandu terdekat. Salah satu pembumbu bervitamin. Apa sih yang nggak bisa? Interupsi. Saya sabar. Udah coba bunuh diri belum? Udah. Berapa kali? Sama pihak Elo. Kita punya geng sama di sini. Beli paket internet bulanan bisa langsung nonton Disney Plus Hotstar 30 hari. Buruan aktifkan di aplikasi My Telkomsel atau di bintang 363 pagar. Ya. BRI Buka Rekening. Keunggulan menggunakan BRI Buka Rekening: mudah, cepat, aman. Buka browser lalu ketik bukarekening.bri.co.id. Nikmati 4 langkah mudah membuka rekening BRI baru, dimanapun dan kapanpun. Manage your business easy, practical, and trustworthy. Make sales on your smartphone and provide receipt for customers in multiple ways. Create digital ledger and keep track of financial transactions. Gimana? Tadi ngomong apa? Sorry, gue lagi main HP. Yang mana? Yang nggak perlu jalan jauh-jauh buat belanja grosir? Iya, itu. Yang pilihan kategori supplier dan barang-barangnya lengkap? Iya, bener. Terus? Yang pilihan bayarnya banyak? Iya, itu yang gue cari. Apa nama aplikasinya? Oh, Ralali.com. Ralali.com, wholesale marketplace pertama di Indonesia. Lengkap, tepat, terpercaya. Baik, kita baru saja melihat sejumlah pesan yang lewat dan menarik semuanya. Dan terima kasih untuk Ibu, Bapak, narasumber yang terhormat, panelis kalian masih berada pada ruang webinar yang sangat seru ini. Dan kita terlebih dahulu akan, sebelum pada sesi Q&A yang tentu saja nanti akan sangat menarik, kita akan menyapa terlebih dahulu Ketua Forum Kader Posyandu Indonesia atau FKPI Pusat, Bapak Haji Badarudin. Beliau biasa dipanggil dengan Cak Bahar. Wah, kalau Cak itu sudah pasti orang Jawa Timur, tetapi di Sumatera Selatan juga ada Cak yang berasal dari Komering. Daerah. Cak Bahar, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Weni. Alhamdulillah, kita sama-sama arek Surabaya. Ya. Arek Makassar, arek Palembang aku nih. Oh, di Palembang. Cak Bahar, coba tolong apa saja sih yang sudah dikerjakan oleh FKPI dalam rangka, dalam kaitan mencegah stunting, dan bagaimana Anda tadi melihat pemaparan Pak Hasto, Ibu Bintang, kemudian juga panelis yang lain. Silakan. Oke, makasih Bapak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dalam salam sejahtera, salam betul nama budaya. Bapak BKKBN Pak Hasto yang saya hormati, para narasumber lain,
moderator, peserta yang saya hormati pula. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Baharudin, kebetulan sebagai pendiri dari Forum Kader Posyandu Indonesia. Mungkin nama ini, Forum Kader Posyandu ini mungkin masih nama asing bagi Bapak-Bapak sekalian, terutama Pak Hasto. Karena memang ini baru didirikan 3 tahun lalu. Kenapa didirikan? Karena kami hari-hari bergerak di bidang sosial, mengurus kitab suci dan manusia miskin di bangsa ini. Ya, kenapa manusia miskin? Ya, karena itulah manusia-manusia yang harus diurus menurut ajaran Tuhan di tiap agama masing-masing. Ya, karena saya kutip firman Tuhan sedikit di Al-Zariyat ayat 19 bahwa di harta kita ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Selama ini mungkin orang miskin yang mendapat bagian itu sudah tempatnya tidak disalurkan. Tapi yang tidak meminta atau tidak mendapat bagian ini kadang terlupakan. Singkat cerita, orang miskin yang tidak mendapat bagian ini ada di posyandu, yaitu balita, ibu hamil, lansia yang ada di bangsa ini, yang ada di sekitar kita. Ya, kenapa di posyandu? Satu lagi ayat 9 bahwa hendaklah takut kepada Tuhan, kita mendengarkan generasi yang lemah. Jadi di Washington ini bahwa yang sekali prioritas manusia yang harus kita bantu adalah balita, ibu hamil, dan lansia yang notabene di bangsa ini ada di posyandu. Ya, makanya kami yang paham kitab suci tergerak untuk membantu mereka untuk tujuan mencari ridho Tuhan tanpa tujuan apapun agar kita selamat dunia akhirat. Nah, di situ. Terus kenapa posyandu? Posyandu itu tempatnya masyarakat prasejahtera di bangsa ini. Ya, sangat jarang sekali manusia sejahtera yang ke posyandu. Pasti ya masyarakat prasejahtera. Ya, jadi kalau kita membantu melakukan zakat, infak, sedekah, perpuluhan, mesti jauh-jauh langsung ke posyandu yang terdekat. Ya, karena di situ pasti masyarakat prasejahtera yang mungkin saudara kita, yang mungkin keluarga kita, yang mungkin tetangga kita, yang terpenting mendesak. Siapa itu? Balita, ibu hamil, lansia. Termasuk di situ ada stunting. Stunting ya, berdasarkan pengalaman kami di lapangan bahwa stunting itu ada di bangsa ini ya, yang sangat mengetahui itu adalah kader-kader posyandu. Makanya saya saran kepada Pak Hasto, Pak Kabit BKBN, libatkan kader posyandu secara maksimal untuk mengentaskan stunting di bangsa ini. Ya, kami punya pengalaman dengan Rotary Palembang bekerjasama ya mencegah stunting, mengurangi stunting, yaitu dengan memberi makan bergizi selama 360 hari, 1 tahun. Kita kasih bayi stunting yang ada di Palembang terutama bersama dengan Rotary dan kader posyandu. Setiap hari kita makan selama 360 hari, siang dan pagi. Jadi insya Allah kalau kita benar serius pasti stunting nggak ada lagi itu. Kalau bangsa ini serius untuk mengentaskan stunting. Kalau kita semua masyarakat bangsa ini peduli bahwa sadar bahwa di harta kita ada hak orang miskin, minta bagian, kita akan berlomba-lomba akan membereskan manusia miskin di bangsa ini, khususnya balita, ibu hamil, lansia, khususnya stunting yang ada di bangsa ini. Kita sebagai masyarakat bangsa ini yang kaya sumber daya alam, yang menerima limpah rezeki, kesehatan sebagainya, sangatlah sedih, miris hati kita melihat masih ada stunting di bangsa ini. Seperti negara miskin di Ethiopia dan sebagainya, di bangsa ini masih ada. Ibu-ibu sekalian, ini yang kami tergerak untuk memberikan forum ini sebagai wadah untuk mengajak semua, yuk mari kita berbuat baik, terutama kepada posyandu. Ya. Banyak masyarakat Indonesia, Pak Hasto, belum paham tentang posyandu itu. Sampai posyandu ini dibantu oleh pemerintah. Tidak terlalu. Posyandu ini diurus oleh kader yang notabene masyarakat prasejahtera. Manusia, ibu-ibu, wanita terdepan, garda terdepan yang mengurus bangsa ini dengan terus ikhlas. Salah satunya secara umum adalah kader posyandu. Itulah milenial Kartini yang ada di bangsa ini yang dengan terus ikhlas mengurus masyarakat prasejahtera, sedangkan dia sendiri sebagai besar prasejahtera. Dari mana dana PMT yang ada selama ini di posyandu? Kita boleh cek di lapangan, rata-rata dari kader sendiri yang menyumbang. Masyarakat prasejahtera menyumbang masyarakat prasejahtera. Kami selama ini miris ya melihat masyarakat yang sejahtera sekitar posyandu tidak peduli pada posyandu. Nah, makanya kami mengajak terutama Pak
para BKPBN untuk lebih mempromosikan, lebih memberi informasi kepada seluruh masyarakat sejahtera, mau baik BUMN, pemerintah, swasta dan sebagainya, agar lebih peduli kepada posyandu, karena di situ masyarakat kesejahteraan muncul di bangsa ini. Ya, nah, kalau kita berbuat baik melalui posyandu, insya Allah kita akan bersatu, karena di posyandu itu tidak beda, tidak mengenal lintas agama, suku, partai dan sebagainya. Mereka bersatu, berbuat baik dalam rangka mensatukan bangsa Indonesia. Hendaklah berbuat baik melalui posyandu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika di bangsa ini ada di posyandu, macam agama, suku, partai dan sebagainya. Saya pikir itu. Baik. Saya saking terpananya sampai nggak bisa ngomong. Jadi kalau kita punya orang 100 saja seperti Cak Bahar, saya kira bebas stunting di negeri ini. Tepuk tangan buat Pak Bahar. Pak Hasto mungkin nanti bisa memberikan tanggapan apa yang sudah disampaikan oleh Cak Bahar. Tadi menarik sekali ya, bahwa kader-kader posyandu yang prasejahtera justru menyumbang prasejahtera juga. Dan concernnya itu pada balita, ibu hamil, dan lansia. Ini suatu hal yang sangat mengharukan dan sudah dibuat dengan sangat baik oleh FKPI. Kita berharap tentu muncul 99 lagi sedikitnya orang-orang seperti Cak Bahar. Terima kasih dan nanti kita akan lanjut lagi pada sesi Q&A. Kita beri tepuk tangan untuk Cak Bahar. Jangan patah semangat. Pasti banyak lagi orang-orang berhati. Baik, kini saatnya kita untuk ke babak selanjutnya. Q&A, ada banyak pertanyaan yang disampaikan melalui room chat. Nah, saya akan membacakan, tapi nanti kalau ada yang mau menyampaikan langsung, bisa menghidupkan atau mengaktifkan mic-nya. Terlebih dahulu saya akan membacakan yang sudah mengirim lewat room chat. Ini dari Satyawati. Satyawati ini dari mana ya? Ini nggak kelihatan dari mana karena tidak menyebutkan. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Hasto. Pak Hasto, apakah masih standby? Ya. Oke. Saya sambil-sambil nggak apa-apa ya. Bapak, Pak. Saya bacakan ya, Pak. Baik. Ini pertanyaannya agak tinggi nih kalau saya melihatnya seperti itu. Seberapa mungkin menghidupkan pre-pregnancy package yang telah diuji cobakan oleh UNICEF dan Depkes untuk perempuan remaja 12-18 tahun di Jayapura dan Sumba Timur tahun 2008 sampai 2011. Sudah dikembangkan algotime, betul algotime atau algoritma? Algoritma. Sudah dikembangkan algoritma manajemen pelayanan remaja putri. Ini tadi Ibu Satyawati atau Ibu Satyawati dari mana, Bu? Ibu dari Rotary Club Bandung Utara, Bandung, Jawa Barat. Oh, Bandung Utara. Itu Bapak pertanyaannya. Agak sulit ya, Bu. Saya kurang ngerti, tapi Pak Hasto pasti paham betul. Silakan, Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan sekaligus menjadi masukan kita. Tadi dikatakan sudah ada program pregnancy pre-pregnancy package ya. Ya. Pre-pregnancy package ini tadi disampaikan untuk usia 12 sampai 18 tahun. Ya. Kenyataan yang kita lihat bahwa remaja itu kedisiplinan untuk minum tablet tambah darah masih rendah. Ya. Sangat rendah. Sangat rendah. Kemudian angka anemia yang menjelang nikah itu di beberapa penelitian masih mendekati 40%. Ya, ini menunjukkan bahwa program ini belum seperti yang kita harapkan. Ya, hasilnya. Nah, oleh karenanya saya mengajukan usulan satu inovasi bahwa semua orang yang mau nikah 3 bulan sebelumnya dilakukan screening dan ini wajib ya. Dan screening ini sederhana sekali, hanya periksa HB di mana semua puskesmas dan puskesmas pembantu itu bisa periksa HB, kemudian berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas,
kemudian hasilnya dikirim secara virtual. Ini kalau mau nikah, saya kira sering persiapan macam-macam aja bisa, kalau cuman itu kan mosok nggak bisa. Setelah itu akan kita nilai, ya secara virtual akan ketahuan, oh ternyata dia termasuk yang undernutrition atau tidak. Dia termasuk siap nikah tapi siap hamil tidak. Gitu. Nah, kalau tidak siap hamil, kita akan bimbing, juga secara virtual kita kirim paket-paket bimbingan, dan sebetulnya sederhana ya, hanya cukup minum tablet tambah darah atau asam folat, atau mungkin juga mengkonsumsi nutrisi yang lain jika dinilai misalkan undernutrition, misalnya itu. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan usulan kami ini bisa segera disetujui, karena saya usulkan untuk program tahun ini. Iya, saya sudah audiensi kepada Pak Menteri Agama, juga Menteri Kesehatan, kemudian juga Bappenas, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan Perpres yang baru tentang stunting, kemudian kami menjadi ketua pelaksana dalam hal ini, kami bisa melakukan itu. Terima kasih Ibu masukannya, dan salam untuk Rotary Club. Saya waktu jadi bupati di Kulon Progo banyak dibantu oleh Rotary Club. Ya, salam saya untuk teman-teman Rotary Club, dan selamat Hari Kartini. Terima kasih. Oke, baik Bapak, itu program yang sangat mengena ya Pak ya, sederhana tapi sangat mengena. Betul, betul Ibu. Dan murah, sederhana, dan hari ini kan bisa dikontrol dengan secara virtual, bisa kita kasih feedback. Iya, baik. Baik Pak, terima kasih sekali lagi. Kemudian pertanyaan berikut dari Mbak Widya Ningsih. Mbak Widya Ningsih dari Jawa Barat. Mbak Widya Ningsih, Anda penunjukan pertanyaan kepada Ibu Endah. Silakan. Mau menyampaikan langsung atau saya bacakan? Ya, dibacakan aja, Bu. Bacakan, baik. Coba tolong pertanyaan tadi. Ibu Endah siap untuk menjawab? Ibu Endah? Oke, siap. Ya, apa pertanyaannya? Saya Widya dari DWP mungkin ya? Atau dari mana ini? Dari JDW Bogor, Jabar. Barat. Oke, pertanyaan kepada Ibu Endah. Saya setuju apabila perempuan harus berpendidikan tinggi, namun bagaimana jika mereka tidak mampu untuk melanjutkan ke sekolah tinggi? Pertanyaan ini akan membuat Mbak Endah mewek. Mewek, ya. Pengalamannya luar biasa sekali. Silakan cerita dengan singkat, Mbak Endah. Oke. Jadi kenapa saya menekankan di sini kepada pentingnya pendidikan? Karena seperti disampaikan sebelumnya juga ya, kawin muda misalnya. Pendidikan itu memutuskan terjadinya kawin muda. Dengan pendidikan tinggi kita juga akan memberi banyak kesempatan. Jadi pendidikan itu kan sebagai pintu ya. Dengan pendidikan juga kita paham bagaimana mengasuh. Kita paham tentang gizi, kita membuka mata lebih akses kita terhadap informasi menjadi lebih besar. Nah, oleh karena itu buat saya itu kalau tanpa pendidikan, jadi dia juga menyebabkan kemiskinan untuk masa depan anak-anak kita. Nah, seperti kita ketahui bahwa banyak sekali faktor penyebab dari stunting, itu kemiskinan, tidak mampu membeli asupan gizi yang rendah dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita tidak mampu, banyak jalan untuk mencari pendidikan. Seperti saya Ibu. Jadi pengertian saya ini bukan dari keluarga kaya Bu, jadi keluarga miskin sekali. Jadi cuma dengan kemauan dan tekad yang besar, saya dapat menyelesaikan pendidikan saya dengan mendapatkan berbagai beasiswa. Jadi dulu saya waktu kecil membayar uang sekolah pun harus nangis dulu istilahnya, karena orang tua saya tidak mampu. Tapi akhirnya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan sekolah saya S1, bisa menyelesaikan S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, semuanya tidak bayar. Itu contohnya. Oke. Terima kasih. Ibu siapa tadi yang nanya? Terima kasih. Barat, Ibu Endah ini adalah contoh perempuan yang mempunyai cita-cita tinggi, mohon maaf berasal dari keluarga kurang mampu, tetapi tidak memadamkan apinya untuk mencapai cita-cita tersebut. Saya kasih gambaran ya, saya sudah pernah wawancara soalnya. Jadi Mbak Endah ini
SMA-nya di Saverius 1 Palembang, kemudian S1-nya di Universitas Sriwijaya, S2-nya di Norwich, Inggris. East Anglia University. Kemudian S3-nya di Ohio University. Dan Ibu Endah berkiprah dengan sangat banyak, bukan hanya untuk kaum perempuan, tetapi untuk boleh dibilang orang-orang yang termarginalkan, itu mulai dari di Timor Timur, kemudian di sejumlah negara ASEAN, sehingga beliau ada bersama kita sampai saat ini. Itu semua tentu saja berdasarkan atau dengan perjuangan yang sangat keras, dan yakinlah bahwa itu semua akan bisa tercapai. Terima kasih sekali lagi Ibu Widya. Baik, kita lanjut kepada Pak Hasto. Pak Hasto, mohon kesediaannya lagi untuk memberikan tanggapan apa yang sudah dilakukan oleh FKPI Indonesia yang diketuai oleh Pak Bahar atau Cak Bahar. Saya lupa mention Cak Bahar tadi, kenapa beberapa kali menyebutkan sejumlah ayat suci Al-Quran, karena beliau adalah seorang hafiz. Jadi banyak sekali yang sudah dibuatnya, terutama untuk mengejar akhirat. Pak Hasto, silakan. Ya, terima kasih. Saya tidak mengikuti penuh, ya, Pak Bahar yang ketua ini ya, Forum Posyandu. Iya. Ya, baik. Mohon maaf kalau saya tidak mengikuti penuh, kalau ada yang miss. Iya, Pak. Posyandu pada prinsipnya itu memang didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ya, itu Posyandu itu konsepnya gotong royong, ya, gotong royong. Nah, oleh karenanya program-program yang bersifat gotong royong, termasuk sebetulnya PAUD itu aslinya juga gotong royong. Itu memang disangga bersama-sama oleh masyarakat. Ya. Saya dulu juga punya pemikiran yang seperti Pak Bahar itu, bagaimana kenapa tidak di taking over oleh pemerintah semuanya. Tapi setelah saya jadi bupati selama 2 periode, ya, selama 7 tahun saya jadi bupati, itu saya baru sadar bahwa memang pemerintah itu nggak mampu ya mengambil alih semua urusan rakyat itu. Jadi memang kita nggak mampu kenyataannya. Jadi kalau semua urusan itu di taking over oleh pemerintah, memang uangnya nggak cukup. Sehingga lahirlah program-program gotong royong. Bahkan ada padat karya, ada TMMD, itu semua mengandung unsur gotong royong. Itu yang dihitung adalah seberapa besar kontribusi masyarakat. Nah, tadi masalahnya yang saya rekam terakhir itu kan, ini kan orang miskin ngurusi orang miskin itu ya. Iya. Jadi kalau di desa miskin, kemudian yang gotong royong juga orang miskin, ini kan berat sekali. Ini kan berat sekali. Nah, maka masukannya itu sangat baik. Jadi bagaimana pola posyandu di daerah yang betul-betul banyak orang tidak mampunya. Jadi ada subsidi silang, mungkin dari CSR atau dari dana gotong royong di tempat lain, yang kemudian bisa ditransfer ke daerah yang sifatnya kurang. Saya kira itu pemikiran-pemikiran yang sangat baik itu, karena siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya itu ya tidak mampu itu ya untuk mengcover semua anggaran APBD untuk kegiatan di masyarakat itu semua. Saya kira itu masukan saya, tapi saya terima kasih, ini bagian masukan yang penting untuk saya. Ya. Baik, Bapak, terima kasih. Makanya kita perlu orang-orang seperti Cak Bahar ya, Pak ya. Ya, seperti Cak Bahar diperlukan sangat. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir juga untuk Pak Hasto. Dari Putri Aprilianti, finalis Kartini Millennial Award 2021, Pak. Ini guru SMA. Baru saja memenangkan KMA 2021 yang kami gelar. Dia guru matematik di Sungai Rotan di Muara Enim. Pertanyaannya adalah sekaligus tanggapan dan saran kepada Pak Hasto. Coba tolong dinaikkan lagi. Ya. Tentang pendidikan pencegahan stunting kepada anak-anak usia 12-18 yang notabene adalah anak sekolah. Saya adalah guru SMA dan memang terjadi di sekolah saya di mana para siswi belum menganggap penting meminum pil tambah darahnya. Apakah bisa jika pendidikan pencegahan stunting dibuat sebagai salah satu materi
sekolah yang dipelajari. Misalnya pada pelajaran biologi atau juga pelajaran IPA kalau di SMP, juga bila di pelajaran Penjas Sorkes, jadi maksudnya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Apakah bisa diusahakan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk memasukkan pendidikan pencegahan stunting di kurikulum? Terima kasih. Ini saya ingat omongan Ibu Bintang bahwa kita tidak bisa bersama-sama, makanya saya ingat juga peran PPA adalah mendorong supaya ada stakeholder lain setidaknya bekerja sama dengan 23 kementerian kalau tidak salah ya. Bagaimana Pak menanggapi masukan dari Aprilia ini? Ya, Aprilia, terima kasih sekali masukannya Aprilia, dan saya ucapkan selamat ya, baru saja menangkan KMA yang baru diselenggarakan. Sukses lah, sukses. Begini, jadi saya sangat sependapat bahwa mestinya kesehatan reproduksi secara umum, kemudian juga ada masalah-masalah yang terkait dengan sexual education, tetapi jangan dipersepsikan bahwa sexual education itu adalah pelajaran tentang hubungan seks. Harus dipersepsikan yang namanya seks itu male-female. Ya, jadi bagaimana masalah kesehatan female, bagaimana masalah kesehatan female. Ya, ini penting begitu persepsinya. Nah, oleh karenanya bagi saya sendiri termasuk mengusulkan begitu. Jadi makanya begitu saya di BKKBN itu, kemudian saya audiensi dengan Pak Menteri ya, untuk Pak Menteri Pendidikan maksud saya, untuk supaya dimasukkan itu, paling tidak di ekstrakurikuler wajib itu. Dan saya punya pengalaman waktu saya masih jadi bupati di Kulon Progo, itu saya bikin modul ya, bikin modul untuk kemudian modul itu kita buat untuk anak SD, anak SMP, anak SMA untuk masalah kesehatan reproduksi. Sehingga hal-hal seperti itu sudah bisa kita berikan kepada mereka. Karena memang kita ini harus memberikan pengetahuan kepada mereka untuk kemudian mindset-nya berubah, akhirnya perilakunya berubah. Kalau kita hanya mengejar-ngejar minum obat tambah darah tetapi tidak diterangkan bahwa perempuan itu setiap bulan yang sudah menstruasi keluar darah 200 cc. Kemudian kalau diet itu tidak boleh sampai ketat sekali hanya karena takut gendut misalnya itu. Kemudian apa tanda-tanda bahaya kalau diet itu terlalu, itu misalkan tidak menstruasi. Kan itu yang harus diterangkan. Jadi kalau orang diet sampai tidak menstruasi, ini sebetulnya bahaya karena perempuan itu butuh lemak untuk siklus kesuburannya, untuk membentuk hormon estrogen. Perempuan adalah sangat ginekoid ya, sangat keperempuanannya itu kelihatan betul ya. Sehingga ini harus dijaga, butuh lemak itu. Nah, itulah perempuan. Makanya pengetahuan ini penting untuk disampaikan pada mereka. Saya setuju Mbak Aprilia, dan saya tetap akan memperjuangkan agar bisa masuk dalam kurikulum. Tetapi kalau seandainya Kementerian Pendidikan tetap berat karena banyaknya orang usul untuk masuk kurikulum, maka marilah kita membuat ya second line ya untuk plan A, plan B-nya. Jadi bagaimana kita bisa bersama-sama hari ini pembelajaran secara virtual bisa kita lakukan. Oke, baik. Bukan hanya sekadar pil tambah darah, yang penting adalah bagaimana pemahaman tentang itu ya Pak ya? Betul, betul. Jadi bukan hanya sekedar tambah darah, karena asam folat juga penting, begitu ya. Kemudian juga tadi tentang keperempuanan itu penting ya. Sayangnya karena kesehatan reproduksi dan masalah seksualitas masih belum bisa diakomodir, sehingga kita masih harus cari metode, cari cara. Ya. Second line tadi ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Ya. Pengetahuan kita dapatkan pada siang menjelang sore hari ini ya Pak ya? Luar biasa. Ini masih ada pertanyaan, mohon bersabar. Satu lagi dari Ibu Mia dari Bali bertanya untuk Pak Bahar. Pak Bahar standby ya. Apakah ada syarat tertentu untuk kelompok posyandu untuk dapat bergabung dalam forum kader posyandu nasional? Nah, muncul nih karena. Ya. Terima kasih pertanyaannya Ibu yang dari Bali. Ya. Sebenarnya forum kader posyandu ini hanya sebagai wadah ya untuk mempersatukan kader-kader, untuk memberdayakan kader-kader agar lebih diperhatikan oleh seluruh stakeholder dan mereka lebih sejahtera. Jadi siapapun kader posyandu bisa menjadi anggota. Dan kami akan membesarkan forum ini secara anggota supaya
tujuannya agar seluruh stakeholder lebih peduli kepada posyandu. Mungkin juga ntar kepada Pak Hasto, tadi saya ada pesan mungkin untuk mengatasi stunting, libatkan dengan penuh kader posyandu, karena kader posyandu ini adalah garda terdepan yang mengurus masyarakat prasejahtera di bangsa ini yang diterima oleh masyarakat, dan dia lebih mengetahui kondisi masyarakat sekitar. Ya, jadi untuk mengatasi stunting ini, pengalaman saya di lapangan, saya bahwa kader posyandu adalah manusia yang paling tepat untuk atasi itu. Belakangnya sendiri saya ngecek ke lapangan, ada data-data stunting yang ada di masyarakat dari Dinkes dan Puskes banyak di lapangan berbeda dan banyak salah. Yang mungkin cara pendataannya Pak berarti saya, mungkin saran saya untuk melibatkan seluruh kader posyandu di bangsa ini, ya, karena dari Aceh sampai Riau ada 250.000 posyandu, ada 1,5 juta kader, ya, yang bisa disatukan, yang bisa mengurus stunting tersebut agar lebih cepat berkurang persentasenya. Saya kira tadi untuk forum kader posyandu ini kita akan buat se-Indonesia, Pak Ibu moderator dan Ibu dari Bali. Sekarang sudah ada beberapa provinsi. Nanti mungkin kalau ada nomor telepon atau WA-nya bisa kita kirim ke kami. Kita lagi buat sistem informasi. Kita akan data seluruh kader di bangsa ini di posyandu dan peserta-pesertanya. Dan ini akan kita publiskan ke seluruh stakeholder agar yuk kita lebih peduli pada posyandu, yuk kita bantu posyandu di sekitar kita masing-masing. Oke. Itu Bu Eni ya, makasih. Bahar, ini luar biasa, memang inisiatornya berawal dari Sumatera Selatan dan waktu pelantikannya oleh Pak Gubernur ya Pak ya, saya lihat. Ya. Mulai ada yang ketularan dari Bali dan saya yakin akan ada orang-orang berhati mulia seperti Ibu dan Bapak pada sore hari ini yang akan mengurusi juga soal mencegah FKP pusat yang dalam hal ini Pak Bahar yang memulainya. Terima kasih, akhirnya kita sudah sampai pada penghujung acara. Sebelum saya kembalikan acara ini kepada Givano dan Febri, maka terima kasih sekali lagi. Acara ini saya yakin sangat bermanfaat, akan menandai Hari Kartini kita 2021 dengan materi yang sangat luar biasa, karena ini tentu saja akan menjadikan pemahaman bagi kita semua, Anda semua yang ada pada garda terdepan, untuk memberikan pemahaman kepada bukan hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada pria di luar sana yang mau menikah, maka harus menyiapkan diri sedemikian rupa bahwa prekonsepsi itu jauh lebih penting daripada pre-resepsi. Udah nggak ada suara tadi. Udah. Kita tentu akan bertemu pada kesempatan berikutnya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasto. Semoga Anda selalu sehat. Kepada Ibu Gusti Bintang, kepada Bapak Usman, kepada Ibu Endah, kepada Ibu Roziana, kepada Ibu Flo dan juga Ibu Rida, dan seluruh panelis, dan tentu saja seluruh ketua tim penggerak PKK, dan juga dari Ibu Bayangkari se-Indonesia, dan juga tentu saja kepada CEO kami Bapak Haji Dahlan Dahi. Saya kira acara ini akan sangat bermanfaat bagi kemajuan generasi kita. Kita akan melahirkan generasi sehat yang bebas stunting. Sekali lagi akhirnya saya sebagai moderator menyampaikan salam sehat dan kita akan bertemu kembali. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Feby dan Divan. Nah, ini adalah bagian dari gerakan Ayo Cegah Stunting Rotary, di mana kita bergerak di seluruh Indonesia bagian barat. Ini adalah bagian dari Jabodetabek dan Bogor. Di desa hari ini desa Pamegasari dan desa Warijaya yang terlibat, ya, di mana kita juga melatih konselor. Jadi konselor yang sudah kita latih dengan baik, melatih konselor lagi supaya bisa mengkonseling keluarga-keluarga di rumah-rumah di desa sini. Satu konselor itu bisa menangani mungkin lebih dari 10-20 keluarga. Kalau kita bisa mencetak di satu desa 20 konselor, kita bisa menjangkau sampai 200-an keluarga. Artinya bisa mencapai 1.000-an orang. Dan kita menaruh kalender tinggi badan tadi juga, dan ini di posyandu, satu posyandu bisa menjangkau 50-100 orang. Jadi kita minimum ada ratusan posyandu di seluruh Indonesia. Kalau di satu tempat aja bisa mungkin udah lebih dari 20-an posyandu gitu ya Pak. Kemarin di desa lain itu sudah ada 150 posyandu sendiri. Jadi seluruh Indonesia
mungkin ribuan posyandu. Jadi ini stunting ini yang kita lakukan adalah program edukasi untuk siapa yang belum nyampe? HPTK. Hari pertama kehidupan itu stunting. Itu adalah keadaan anak-anak yang mengalami stunting karena saya kurang gizi dalam waktu yang lama. Baiklah, terima kasih Anda tetap menyaksikan Konvensi Perempuan Indonesia yang disiarkan secara langsung di seluruh platform sosial media Sriwijaya Post, juga Tribun Sumsel, dan disiarkan secara relay di seluruh jaringan Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Vano, sebelumnya berakhir acara ini, kami mengajak para hadirin untuk melihat kegiatan 6 perempuan Indonesia yang mewakili Kartini Millennial Award di 6 regional masing-masing dari seluruh Indonesia. Berikut videonya. Namaku Dila, sulung dari 4 bersaudara yang lahir dari sebuah keluarga yang telah menanamkan arti kepemimpinan sejak dini. Saat ini, aku merupakan pegawai di salah satu perusahaan telekomunikasi di Pangkal Pinang. Selain bekerja, aku juga aktif di beberapa organisasi, salah satunya Yayasan Aksi Baik Babel, yang mana salah satu hal yang telah kami lakukan adalah pemberdayaan teman-teman disabilitas. Aku merupakan pribadi yang percaya akan kekuatan mimpi yang disertai dengan kerja keras dan juga doa. Selain itu, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang selalu menebarkan kebermanfaatan dan kebaikan untuk sesama. Dan tentunya, aku bangga menjadi wanita Indonesia. Halo, nama saya Santi Skeningsi. Saya berusia 30 tahun. Saya tuli berumur sejak 8 tahun. Saya berkomunikasi menggunakan alat bantu dengar. Sebentar ya. Saya merupakan seorang ibu rumah tangga. Dan selain menjadi seorang ibu rumah tangga, saya bekerja dan mendirikan Creative People Project Indonesia. Tujuannya supaya teman-teman disabilitas bisa berdaya serta mandiri secara finansial. Pada tahun 2019 saya pindah ke Pekanbaru dan saya menggagas komunitas Tuli Lancang Kuning Riau. Tujuannya supaya teman-teman tuli atau pemuda-pemudi tuli bisa mewujudkan kepemimpinan mereka. Alasan saya mengikuti KMA 2021 pada di Pekanbaru supaya saya bisa mewujudkan dan membuktikan bahwa keterbatasan saya ini menjadi motivasi bagi teman-teman disabilitas untuk terus berdaya dan berkarya. Terima kasih. Halo, nama saya Niawati Indriatuti atau biasa dikenal dengan Nia Caroline. Saya saat ini berusia 28 tahun. Kesibukan saya sehari-hari, selain menjadi seorang ibu dari 1 anak perempuan berusia 2,5 tahun, saya juga merupakan seorang MC, singer, coach, and entrepreneur. Latar belakang pendidikan saya adalah sarjana pendidikan seni musik. Dan saya adalah seorang perempuan yang sangat-sangat bersemangat, juga pekerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilianti. Saya berusia 27 tahun. Saya adalah seorang guru matematika di SMA Negeri 1 Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pendidikan terakhir, S2 Magister Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Selain mengajar, saya juga adalah pembina Olimpiade dan juga pembina UKS di SMA saya. Saya adalah orang yang bisa diandalkan. Dan saya merasa bahagia apabila saya bisa bermanfaat bagi orang lain.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Asteria Yuniarti. Saya adalah seorang entrepreneur muda yang saat ini bergerak di bidang pelatihan, pendidikan, dan juga kuliner. Saya senang sekali berbagi informasi dengan banyak orang karena bagi saya adalah dengan saya berbagi maka saya akan menerima lebih banyak. Moto dalam hidup saya kutip dari Kekawin Niti Sastra yang berbunyi, tak kita kini yang sewa ke Gunawidya, yang artinya masa muda adalah masa belajar. Jadi untuk Anda semuanya, isilah masa kegiatan muda kita dengan kegiatan yang sangat positif serta gapailah cita-cita Anda setinggi langit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Renti Rosmalis, saat ini bekerja untuk pendidikan daerah Tulang Bawang Barat sebagai koordinator program Tubaba Cerdas. Sehari-hari, saya dan tim membuat desain program Tubaba Cerdas. Selain itu, kita juga melakukan monitoring, evaluasi, dan learning untuk penerapan pendidikan karakter berbasis ekologi di lingkungan sekolah formal yang ada di Tulang Bawang Barat. Demikianlah perkenalan dari saya dan aktivitas saya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, tadi adalah 6 Kartini milenial yang berasal dari region Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Mungkin boleh kita kasih tepuk tangan paling meriah terlebih dahulu. Dan tentu saja saat ini ke-6 Kartini milenial tadi sudah bergabung bersama kita. Yang pertama ada Dila Agustin Kolina dari Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian ada Santi Setianingsi dari Pekanbaru Riau. Kemudian sudah bergabung ada Nia Caroline dari Jawa Tengah. Kemudian ada Putri Aprilianti dari Sumatera Selatan. Juga sudah hadir Niputu Asteria Yuniarti dari Bali. Kemudian ada Renti Romalis dari Provinsi Lampung. Ya, Vano, para 6 Kartini Millennial Award ini juga mendapatkan kain tapis khas Bandar Lampung, sertifikat dan menerima uang pembinaan yang dipersembahkan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Eva Diana. Ibu Eva tadi kita lihat di kaca sedang dalam perjalanan ya, Vano ya. Semoga bisa selamat tujuan. Ya, dan tentu saja persembahan tapis ini akan diserahkan kepada ke-6 penerima penghargaan Kartini Millennial Award, juga sertifikat serta uang pembinaan, dan untuk kain tapis dipersembahkan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Eva. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber dan para panelis, juga moderator serta pengisi acara lainnya, dan juga para peserta Konvensi Perempuan Indonesia yang sudah hadir di ruang virtual ini. Tercatat hampir 500 peserta di ruang virtual ini. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali 500 peserta yang hadir secara virtual. Dan belum yang menyaksikan secara langsung ya. Ya, betul. Yang ada di studio ini. Yang ada di studio ini, dan juga di seluruh channel sosial media Studio Pos Tribun Sumsel dan juga jaringan Tribun Network. Betul. Untuk selanjutnya, Vano, jangan dulu pergi, karena kami ada acara foto bersama. Ya, dan mungkin Vano bisa peragakan seperti apa fotonya. Sebelum foto bersama juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penggerak PKK se-Indonesia yang sudah hadir ya, tentu saja, dan juga para Rotarian yang sudah hadir dari seluruh Indonesia, dan juga para sponsor yang mempersembahkan acara ini. Sponsornya kali ini ada BKKBN, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PKK Provinsi Sumatera Selatan, Rotary Internasional Distrik 3410, Forum Kader Posyandu Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Bank BRI, Telkomsel, Sasa Tepung Bumbu, Tokoin merupakan perusahaan yang bertujuan untuk membantu UMKM di Indonesia yang memanfaatkan teknologi berbasis blockchain untuk membangun kredibilitas dan profil reputasi secara digital. Tokoin dapat digunakan sebagai credit scoring untuk membangun profil bisnis bagi rekan-rekan UMKM. Dan juga acara ini dipersembahkan oleh Ralali.com. Ralali.com adalah wholesale marketplace pertama di Indonesia yang telah melayani lebih dari 1 juta bisnis user sejak 7 tahun yang lalu. Dan dengan berkomitmen membantu small medium business untuk terus bertumbuh seiring berkembangnya teknologi, dan perluas bisnismu bersama Ralali.com. Baiklah para hadirin, tadi sudah disebut oleh Feby, kita akan berfoto bersama. Mungkin untuk para hadirin yang sudah hadir di ruangan virtual,
kita posenya karena berhubung kita bertemu secara virtual, jadi posenya kita akan berpose namaste, salam namaste seperti ini. Bisa bantu dicontohkan? Ya, betul. Ya, bagi para peserta mungkin yang belum menyalakan kamera, silakan buka kameranya dan berpose seperti ini, salam namaste. Kita akan bersama-sama, silakan kepada seluruh hadirin yang hadir di ruang virtual. Ya. Kita hitung Vano ya. Ya, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi untuk peserta yang belum membukakan kameranya, kami mohon untuk membuka kameranya. Ya, baik, sekali lagi untuk para peserta Konvensi Perempuan Indonesia yang belum menyalakan kamera, silakan menyalakan kamera yang terlebih dahulu dan berpose namaste seperti ini. Kita akan capture. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Dan sekali lagi, baik yang belum membuka kamera, dengan hormat kami minta untuk menyalakan kameranya, tetap pose yang sama, namaste. Namaste atau namaste ya, benar ya? Ya, silakan. Silakan di capture sekali lagi. 1, 2, 3. Masih tetap dengan pose yang sama, namaste. Saya capture, kita sampai 3. 1, 2, 3. Ya, masih ada? Masih yang mau kita capture? Satu lagi? Oh, sudah cukup. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan paling meriah untuk para hadirin dan para pendukung acara. Dan tentu saja tidak terasa kita sudah di penghujung acara Feby, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk para hadirin, para narasumber, para panelis, dan juga yang sudah hadir di ruangan virtual, dan para penonton yang sudah menyaksikan acara ini secara live di seluruh platform sosial media Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel, dan juga yang disiarkan secara relay di Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan akhir kata, saya Vano, mewakili kru yang bertugas, kami pamit undur diri, tidak ada gading yang terletak, kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat Hari Kartini bagi seluruh wanita Indonesia. Selamat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Konvensi Perempuan Indonesia. Assalamualaikum. Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih.